masyarakat luas. Nah, sebenarnya yang hari ini pengen saya, ketika kuliah sekali, saya bekerja di Schlumberger dulu, kita selalu berpikir bahwa membuat sebuah perusahaan seperti Schlumberger atau mungkin seperti industri di teknik kimia itu sesuatu yang memang sangat pelik dan besar, sehingga seringkali kita akan takut untuk menciptakan inovasi itu. Tapi memang dulu saya sempat bekerja di R&D department di Schlumberger, di mana saya menciptakan tools. Dan di PayFast sendiri, kita juga menciptakan produk teknologi finansial yang bermula dari hal kecil. Sebelum dia menjadi perusahaan besar, sebenarnya semuanya diawali dengan hal kecil. Nah, yang memang ingin saya bawakan hari ini kepada teman-teman adalah bagaimana ilmu engineering yang teman-teman punya hari ini. Sebenarnya bukan hanya di dunia digital, di dunia teknik kimia pun saya yakin dari sebuah ilmu engineering sederhana bisa dijadikan hal kecil yang akhirnya menjadi basis untuk lahirnya perusahaan-perusahaan di industri Indonesia. Saya akan mulai dengan presentasi. Ya, kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Ya, jadi topik yang pengen saya bawa hari ini sebenarnya sederhana, Pak. Saya sebenarnya juga tumbuh dari ilmu yang diajarkan di kelas, kemudian saya belajar di laboratorium, sampai akhirnya ilmu-ilmu inilah yang menjadi satu basis bagaimana kami bisa menggunakan engineering untuk berinovasi, yang akhirnya inovasi ini menjadi bibit lahirnya perusahaan-perusahaan yang canggih di Indonesia. Ya, sebut saja mungkin perusahaan seperti Gojek ataupun Bukalapak, kemudian ada PayFast dan juga banyak lagi perusahaan lainnya, supaya teman-teman bisa relate bahwa sebenarnya PayFast ini juga dulunya tuh sebuah perusahaan yang sangat kecil. Nah, kemudian di slide pertama ini saya juga tunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya PayFast, ada beberapa juga anak muda Indonesia. Memang ada beberapa yang memang saya bimbing, mereka lulusan dari Stanford University, Harvard University. Namun saya justru melihat terlepas dari lebih majunya universitas seperti Stanford dan Harvard, saya masih melihat ITB masih memiliki satu warna yang menurut saya bisa menjadi bibit yang kuat. Jadi ada beberapa startup yang saya coaching dari ITB, salah satunya adalah startup pendidikan namanya Pahamify. Mereka adalah lulusan ITB angkatan 2006 actually, sebenarnya sedikit lebih senior dari saya. Tahun 2016 saya bertemu dengan mereka. Jadi mereka saat itu sudah menyelesaikan PhD ya di Singapura dan ada yang di Cambridge, kemudian dia pulang ke Indonesia. Misi mereka sederhana, mereka yang membuat pendidikan yang berkualitas itu bisa diakses melalui smartphone. Dan ketika saya bertemu, saya memutuskan pengen berbagi pengalaman saya mendirikan PayFast bersama mereka. Hari ini sekarang dengan keilmuan ITB mereka dan berbekal sentuhan teknologi, hari ini mereka menjadi platform pendidikan yang diakses oleh kurang lebih hampir 500.000 murid di seluruh Indonesia. Dan mereka memakai di Indonesia metode seperti itu. Jadi sebenarnya saya merasa memang engineering yang kita pelajari ini bisa di-scale menjadi sebuah industri yang memajukan Indonesia. Namun kita harus punya keberanian untuk men-scale idea ini dari hal kecil menjadi besar. Saya berikan cerita ini dari kosan ke Silicon Valley. Kenapa? Karena sebenarnya PayFast ini didirikan oleh saya dan dua teman saya dari Jambi juga. Mereka dari Bina Nusantara. Kita waktu itu mulai dari kamar kos. Waktu itu saya baru pulang dari Brazil. Saya ada beberapa tabungan ya. Saya habiskan semuanya untuk pengembangan produk PayFast pertama kali. Kita kurang lebih 1 tahun kita harus hidup dari tabungan. Jadi waktu itu kita tinggal di kosan, tapi begitu di tahun kedua kita akhirnya diidentifikasi oleh investor top dari Silicon Valley, sampai akhirnya teknologi kita bisa disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan pembayaran global seperti PayPal sekalipun. Ya mungkin ini sedikit cerita pengalaman saya. Jadi sebenarnya saya Hendra, mungkin seperti teman-teman tahu yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Walmiki dan Pak Sanggono. Saya waktu lulusan ITB 2008, saya mengambil jurusan di teknik kimia. Segera setelah lulus, saya sempat membantu Pak Tri Partonadi dulu di proyek perancangan pabrik green diesel ya untuk Pertamina. Nah setelah proyek itu kebetulan saya ditawarkan untuk bekerja di Schlumberger Research and Development. Saya sempat desain ke beberapa negara di Latin Amerika dan US. Kurang lebih saya spend waktu 2-3 tahun di sana, hampir menuju 3 tahun. Tahun 2015 akhir saya kembali ke Indonesia dan saya sempat bergabung dengan satu startup besutan anak ITB juga dari Agung Nugroho, angkatan berapa ya? Lebih senior ya. Dia sempat ditawarkan untuk membantu di sana. Saya membantu dia kurang lebih 7 bulan, hampir 1 tahun ya. Sampai akhirnya dia diakuisisi oleh Grab. Nah, karena saya nggak tertarik untuk bekerja di perusahaan besar, saya meninggalkan Kudo. Saya sempat berpikir mau melanjutkan sekolah master degree. Namun di tengah perjalanan, saya bertemu 2 teman saya yang juga engineer. Dan kita memutuskan kita pengen menciptakan sebuah solusi teknologi finansial. Dan lahirlah PayFast. Nah, kebetulan karena PayFast itu tumbuh dengan cepat, sehingga akhirnya kita membatalkan rencana kita untuk master, karena ternyata
keilmuan kita dengan bekal S1 dan beberapa pengalaman kerja sudah cukup untuk menciptakan solusi yang bisa bermanfaat di masyarakat luas. Walaupun tanpa diimbangi dengan gelar S2 sekalipun. Ya, jadi kurang lebih itu histori kerja saya. Kalau soal di ITB, saya sama seperti teman-teman, manusia biasa juga. Saya tahun 2008 pertama kali saya dari Jambi. Saya sempat dapat beasiswa dari ITB untuk semester pertama. Semester 2, kedua sampai ke-8 saya dapat beasiswa dari Accenture. Dan ya, seperti teman-teman, saya juga kuliah di Labtek Biru dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Normal ya, semuanya tetap melakukan penelitian, perancangan pabrik, dan lain-lain. Cuma memang sekarang kebetulan karena saya banyak bergerak di industri teknologi dan memang pay fast di teknologi finansial, saya juga sedikit terekspos ke dunia perbankan dan teknologi digital. Ini jika teman-teman ada query, saya punya LinkedIn, Hendra Quick, ada Instagram, hendra.quick, ada email juga, hendra.quick@payfast.com. Feel free to reach out kalau ada pertanyaan tambahan. Ya, ini sedikit histori saya. Tadi saya bilang saya sempat lulus 2008 sampai 2012. Kemudian ketika mendirikan Payfast sebenarnya tahun 2016, kami mendapatkan invitasi dari salah satu laboratorium inkubator teknologi terbaik di dunia, namanya Y Combinator. Saya sempat sekolah di sana kurang lebih 4 bulan tentang bagaimana mengubah inovasi menjadi perusahaan yang memang cukup bermanfaat di dunia. Beberapa perusahaan yang sudah sekolah di Y Combinator contohnya adalah Airbnb, Dropbox, mungkin teman-teman pernah pakai Dropbox juga, dan Payfast menjadi startup Indonesia pertama yang diundang untuk sekolah di sana. Beberapa achievement, sempat dulu mewakili ITB di Harvard Model United Nations, kita menjadi honorable mention. Kemudian saya sempat dinominasikan untuk menjadi Forbes 30 Under 30 kurang lebih tahun lalu atas karya saya di Payfast bersama teman-teman. Kemudian beberapa seminar, ya saya cukup aktif membantu mengisi seminar-seminar seperti ini untuk beberapa kampus di Indonesia, khususnya kampus teknologi. Nah, ini sebenarnya sedikit cerita ya. Mungkin buat teman-teman, mungkin kalau saya melihat saya sudah seperti hari ini di Payfast, mungkin orang melihatnya heboh. Wah, Payfast ini rasanya kalau saya bukan anak orang kaya, atau saya bukan lulusan Harvard, saya nggak bisa mungkin ada 1000 excuse yang akan kita ceritakan kenapa kita nggak bisa membuat sebuah karya di Indonesia. Tapi mungkin saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa background saya sebenarnya juga nggak sedemikian high profile. Saya sebenarnya juga dulu juga orang tua saya pas-pasan, ya saya di Jambi. Kemudian saya sempat di ITB, walaupun saya dapat beasiswa, sebenarnya saya nggak ada biaya bulanan. Jadi kalau saya dulu mau beli buku cetak, saya harus di perpustakaan tuh yang lantai 2. Saya harus pinjam buku di situ. Kalau ada ujian buka buku, saya harus cari usaha gimana bisa pinjam sama teman-teman yang bukunya nggak dipakai. Bahkan untuk makan sekalipun, saya dulu harus jualan sendiri. Jadi dulu saya banyak jualan donat di Labtek. Kalau nggak ada teman-teman teknik 2008 yang banyak beli kue dari saya, mungkin saya juga nggak ada uang buat survive ya. Ya, tapi memang itulah yang membuat kita menjadi seorang yang memang survivability-nya kuat ya. Jadi memang mindset seperti ini di mana saya terlatih untuk hidup dengan segala keterbatasan itu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan ketika saya lulus dari ITB. Sedikit cerita, memang dulu di ITB kebetulan saya sempat diberikan kesempatan oleh Departemen Teknik Kimia untuk mewakili Teknik Kimia di pemilihan mahasiswa terbaik ITB, dan sempat akhirnya dari ITB bisa berhasil masuk ke nasional. Di nasional kebetulan kita berhasil mendapatkan peringkat ketiga. Memang masih sulit ya Pak ya kalau ITB peringkat ke-1, karena kita seringkali kalau lomba itu, kalau saya lihat CV saya waktu itu, saya dari ITB ingat 2 lembar ya. Saya lihat IPB dan UI itu bisa 1 buku. Saya juga shock, mereka kuliahnya gimana ya? Saya ingat dulu saya ikut lomba 1-2 lomba aja udah ketinggalan pelajaran. Ya tapi itu sebuah minimal sedikit prestasi yang bisa kita bawa di level nasional. Namun sebenarnya yang pengen saya tekankan di sini adalah di ITB ini kita punya satu specialty ya, yang saya lihat di pengalaman saya di industri. Bahwa kalau kita melihat lulusan ITB dibandingkan lulusan UI dan UGM, biasanya saya lihat UI dan UGM itu lebih outspoken. Ya, ini sebuah skill yang mungkin kita sebagai engineer harus kita perkuat. Namun ketika saya diminta bekerja secara detail, sebagai contoh ketika Payfast harus menciptakan sebuah inovasi produk atau membuat sebuah perancangan produk ataupun bahkan melakukan pembuatan produk itu dari rancangan sampai menjadi sebuah karya nyata, seringkali kalau di UI dan UGM itu mereka memang cukup punya kekuatan pemahaman dari sisi makro ataupun penyampaian komunikasi. Namun kalau kita masuk ke detail, saya lebih nyaman bekerja sama dengan anak ITB. Dan ini memang sesuatu yang saya validasi sebenarnya bukan cuma di Schlumberger, namun juga di industri seperti Payfast sekalipun. Karena di Payfast kita punya wide
talent ya. Jadi ada yang dari UI, UGM, ITB. Memang ITB punya satu keunggulan, kita punya sebuah kemampuan yang detail. Nah, ketika pengalaman saya bekerja di Schlumberger dulu, saya juga deal dengan technical. Jadi dulu saya di-assign sebagai petroleum wireline engineer. Jadi kita benar-benar harus menggunakan alat yang mungkin teman-teman sering lihat di LabTech ya. Jadi apapun yang diajarkan di LabTech itu akan teman-teman rasakan di dunia kerja. Jadi detail perencanaan alat, material MSDS, kemudian alat-alat apa yang harus dipersiapkan, temperatur, pressure, itu semua akan teman-teman rasakan di dunia industri. Nah, itu yang saya rasakan di Schlumberger, di mana saya benar-benar bertanggung jawab untuk memastikan operasi kita di lapangan itu benar dan berada dalam barikade-barikade safety yang semestinya. Nah, di sana dulu saya sempat ada challenge juga, waktu saya baru lulus dari ITB, bahasa Inggris saya masih minim ya. Namun sebenarnya di era globalisasi seperti sekarang, saya juga ingin menyarankan teman-teman, kalau bisa bahasa Inggris itu diperkuat. Dan juga bahasa-bahasa asing lain. Seperti sekarang kita udah melihat ada US-China political tension, dan kelihatannya industri globalisasi ini akan didominasi oleh dua. Kita mau bagaimanapun juga kita melihat US dan China sama-sama kuat, sehingga sekarang bahkan kita membutuhkan dua kemampuan ya, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Jadi memang kemampuan bahasa asing pun penting, karena ketika saya bekerja di Schlumberger, saya harus bekerja dalam bahasa Inggris ketika saya training ataupun sekolah, dan ketika saya bekerja, karena saya di-assign di Brazil dan Latin Amerika, saya bisa bahasa Portugis. Nah, kemampuan untuk terus belajar seperti ini pun menjadi sebuah hal yang penting untuk menjadi bekal teman-teman ketika lulus kuliah nanti. Jadi memang apapun yang memang sekarang teman-teman rasakan di teknik kimia force, terus teman-teman harus live with that ya. Harus terus mengambil diri untuk bisa terus keep up, untuk terus belajar, karena pembelajaran teman-teman setelah kuliah pun nggak akan berhenti di sana. Sebagai contoh, saya ketika saya di Schlumberger, saya belajar bahasa baru. Walaupun di Schlumberger saya bekerja di dunia petroleum, namun saya mungkin di petroleum ada termodinamika dan mekanika fluida yang masih bisa terpakai ya. Namun masih banyak ilmu-ilmu baru yang saya harus pelajarin. Sebagai contoh, biologi, kemudian ada beberapa hal seperti temperatur ya, misalnya pemodelan temperatur di dalam struktur formasi bawah laut gitu. Kemudian ada fisika katrol dan lain-lain. Nah, itu semua hal yang saya nggak pernah terekspos di teknik kimia, jadi saya harus belajar ulang. Nah, itulah yang membuat saya bisa survive minimal di Schlumberger. Saya sempat lulus jadi best engineer juga, walaupun disaingkan dengan anak-anak MIT ya. Jadi sebenarnya kita tuh, ITB tuh masih punya sebuah fondasi yang kuat. Waktu itu saya sempat satu kelas juga sama anak dari MIT, dari Harvard. Kita masih bisa kok ranking 1. Cuma memang kelemahan kita lagi-lagi, seringkali kita nggak bisa komunikasi sebaik orang-orang di luar negeri, UI atau IPB, ataupun bahkan lulusan luar negeri, tipikally mereka lebih outspoken. Mungkin karena bahasa Inggrisnya lebih lancar ya. Jadi saya sarankan teman-teman, kalaupun sudah diperkuat ilmu engineering-nya oleh tim dosen dari Departemen Studi Teknik Kimia ITB, juga teman-teman harus belajar di luar apa yang diberikan di kuliah. Sebagai contoh, cara melakukan komunikasi, cara melakukan presentasi, cara berkomunikasi bahasa asing, karena sedikit banyak kita harus berhadapan dengan globalisasi. Bahasa Inggris adalah satu minimal skill yang harus dikuasai. Kenapa? Karena memang banyak juga referensi-referensi keilmuan yang bisa kita pelajari hanya kalau kita mengerti bahasa Inggris. Bisa teman-teman bayangkan, kalau teman-teman tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana kita memahami apa yang terjadi di dunia-dunia yang lebih maju dari negara kita, sebagai contoh di Silicon Valley, sebagai contoh di mungkin negara yang lebih maju seperti Eropa atau China ya. Jadi bahasa Inggris itu sebuah kemutlakan yang harus dipelajari menurut saya. Nah, ini dulu juga ini di Schlumberger dulu. Nah, ini terakhir di Y Combinator, ini saya bersama dua co-founder saya. Dua teman saya ini adalah orang Jambi, mereka juga lulusan universitas lokal dari Bina Nusantara di teknik komputer. Nah, kita bertiga lah yang mendirikan PayFast. Kita mulai dari kosan dulu ya, ini kosan kecil kita. Dan akhirnya dari kosan ini kita pelan-pelan kita mengerjakan versi aplikasi pertama PayFast itu bertiga sendirian ya. Jadi kita nggak menggunakan, kita nggak meng-hire tenaga ahli, kita gunakan ilmu engineering yang kita punya sendiri. Jadi dari desain prosesnya, kemudian sampai penyiapan rencana perancangan desain, sampai menjadi produk yang bisa digunakan masyarakat luas, kita lakukan sendiri, sampai produk kita masuk ke pasar Indonesia, waktu itu pertama kali masih di Jakarta populer, sampai menyebar ke seluruh Indonesia, dan kita mulai dapat pendapatan sebulan itu sempat menyentuh 200 juta. Kita cuma bertiga, jadi kita senang banget dapat 70 juta tanpa harus kerja ya. Nah, tapi dari situ akhirnya kita dipanggil oleh Bank BRI ya, ceritanya. Jadi akhirnya dari Bank BRI itu kita diajak bekerja sama dengan Bank BRI, dan di situ menjadi mulai lebih serius. Kita mulai harus pasang teknologi security. Jadi teknologi yang tadinya cuma dikerjakan 3 orang, kita mulai harus dikerjakan banyak orang. Nah, akhirnya di situ kita mulai mendapatkan pendanaan dari Telkom Indonesia, kemudian dari Pak Telkom maupun dari Bank BRI, dan akhirnya kita ke Silicon Valley untuk membuat
lagi. Nah, dari kosan itu mungkin di sini bisa lihat ya, ini juga masih pakai kardus. Jadi sebenarnya jangan bayangkan PayFast itu tiba-tiba udah langsung di menara perbankan di Jakarta. Enggak. Awalnya itu kita juga masih di ini depan kamar kos saya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ketika saya baru meninggalkan Udo, waktu itu rencana saya sempat mau sekolah dulu di Amerika Serikat. Si co-founder saya juga sudah mendapatkan beasiswa dari Google, dia mau sekolah lagi. Namun kita putuskan kita pengen membuat inovasi yang bisa mendapatkan talent yang lebih banyak untuk membantu kita. Nah, akhirnya ya jadilah PayFast yang lebih proper seperti perusahaan pada umumnya seperti Indofood, ada lampunya, ada kantor yang lebih resmi. Nah itu, tapi itu semua dimulai dari perjalanan kecil di kamar kos kita. Dan tentunya ini semua hanya mungkin kalau kita punya skill untuk mengimplementasikan engineering knowledge yang sudah kita terima dari kampus. Kalau teman-teman tanya, apakah ada cerita lain seperti itu? Ada, saya bisa confirm. Karena saya bilang tadi, Pahamify juga dimulai seperti ini. Saya ingat mereka mulai dari kosan, tapi mungkin mereka nggak mereka kosannya di Singapura ya, waktu itu mereka masih sambil kuliah. Jadi foundernya itu mengerjakan modul-modul sekolah digital di Singapura, sampai akhirnya produknya mulai digunakan oleh masyarakat banyak di Indonesia, baru mereka pulang ke Indonesia. Sampai sekarang pun mereka masih di rumah, belum pindah ke Menara. Tapi saya sudah melihat mereka menciptakan sesuatu yang mulai dirasakan oleh masyarakat luas di Indonesia dan dampaknya benar-benar nyata di kalangan siswa-siswa yang menggunakan produk sekolah digital mereka. Nah, ini memang satu yang mungkin pengen saya share kepada teman-teman, bahwa perbedaan antara Indonesia dan mungkin Silicon Valley, ya ketika saya sudah pernah belajar dari Silicon Valley ya, ini saya adopt dari Silicon Valley Innovation Center, sebuah tempat di mana saya sempat diberikan exposure terhadap sebenarnya apa sih yang terjadi di Silicon Valley dalam 50 tahun terakhir yang membuat lahirnya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, Microsoft, yang sekarang semua orang di dunia, bukan cuma di Amerika Serikat pun menggunakannya. Jadi sebenarnya rahasia mereka sangat sederhana. Jadi dalam perspektif di Amerika Serikat khususnya, memang ketika seseorang mahasiswa itu lulus dari dunia kampus, apapun yang mereka pelajari baik di kelas maupun di laboratorium itu tidak berhenti hanya di kelas. Tidak berhenti sebagai laporan karya tulis yang berhenti mungkin di perpustakaan kampus tersebut. Namun yang mereka lakukan adalah ketika seorang, mungkin ini kita berikan contoh ya, pendiri dari Google namanya Larry Page dan Sergey Brin. Mereka itu sebenarnya Google, kalau teman-teman tahu, Google itu dimulai dari proyek penelitian mahasiswa S3 jurusan teknik komputer di Stanford University. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Jadi mereka mendapatkan tugas untuk melakukan riset bagaimana mereka bisa membuat search engine, waktu itu didominasi oleh Yahoo, menjadi jauh lebih cepat dan menjadi jauh lebih relevan. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka di dalam laboratorium teknik komputer melakukan riset apa yang harus mereka lakukan supaya proses pencarian data itu menjadi lebih cepat. Dan mereka lahir dengan sebuah algoritma yang mereka sebut dengan Gogol waktu itu ya. Nah, dari situlah algoritma Gogol itulah yang akhirnya dijadikan sebuah produk minimalis yang waktu itu hanya digunakan oleh orang-orang di Stanford University yang disebut dengan Google Search Engine Information. Jadi mereka ada relevance algorithm dan lain-lain. Nah, dari Stanford University di scale menjadi seluruh California menjadi seluruh Amerika Serikat, dan akhirnya seluruh Amerika Serikat menjadi seluruh dunia. Dan akhirnya sekarang bahkan orang Indonesia seperti kita pun menggunakan Google. Bahkan Google pun bisa lebih tahu peta Indonesia dan informasi di Indonesia daripada kita sendiri yang tinggal di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan sebuah proyek universitas bisa berubah menjadi perusahaan yang sebesar Google dengan kapitalisasi pasar sekarang sudah $1 triliun. Namun sementara di Indonesia kita belum melihat hal seperti itu. Nah, disinilah memang saya mungkin di sini kebetulan ada Pak Walmiki dan Pak Sanggono. Saya harap juga ada yang bisa kita perbuat ke depannya, karena saya juga yakin sebenarnya riset-riset yang dulu saya kerjakan di teknik kimia ketika masa saya kuliah di situ pun menurut saya banyak yang bermanfaat. Namun sayangnya memang nggak diangkat ke dunia industri. Mungkin ada satu missing gap yang memang harus kita address. Namun saya yakin apapun yang diriset oleh teman-teman di kampus itu bisa menjadi bibit sesuatu seperti Google. Mungkin kalau Google di bidang teknik komputer, tapi kalau di teknik kimia kita melihat kita ada riset di teknik pangan, ada riset di teknik energi. Siapa tahu itu bisa menjadi jenis energi baru. Karena sebenarnya inovasi di dunia itu bukan hanya tentang internet, tapi kita juga melihat ada peluang inovasi. Mungkin kita melihat salah satu karya alumni ITB yang saya juga sering mentorship ya dengan Kang Salman Subakat. Jadi itu termasuk salah satu mentor saya ketika saya mendirikan PayFast. Itu adalah sebuah produk kosmetik yang bisa disejajarkan dengan L'Oreal ataupun Unilever. Dan itu dilahirkan dari kemampuan engineering dari ibunda dari Pak Salman Subakat yang punya background ilmu di farmasi. Perbedaannya adalah
ibunda dari Kang Salman itu membuat ilmunya bisa diterjemahkan menjadi produk kosmetik syariah sederhana yang awalnya hanya dijual dari rumah ke rumah, namun akhirnya berubah menjadi sebuah perusahaan yang bisa kita banggakan di Indonesia hari ini. Kita sebut dengan Wardah, di belakang PT Paragon Teknologi Inovasi. Nah, saya harap memang akan banyak lahir juga hal-hal seperti ini ke depannya dari lulusan-lulusan ITB, dan saya percaya kita punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, karena di PEIFA sendiri saya juga pure lulusan S1 ITB, walaupun saya ada sedikit pengalaman di luar negeri, namun menurut saya sedikit banyak pola pikir yang dibentuk dari ITB sudah cukup untuk menjadi bekal saya untuk bisa membesarkan PEIFA sehingga seperti hari ini. Begitupun dengan Kang Salman Subakar ataupun ibundanya memang lulusan dari ITB S1 juga bisa membesarkan sebuah perusahaan seperti Wardah yang cukup dibanggakan di kancah industri nasional. Bahkan bisa menyalip perusahaan-perusahaan seperti Unilever ataupun L'Oreal sekalipun. Nah, namun tentunya semua hal ini tidak bisa terjadi begitu saja. Tentunya teman-teman kita dari dunia universitas kita harus punya satu mindset bagaimana riset itu tidak hanya sekedar riset, namun riset yang bisa diimplementasikan ke industri. Dan kita juga butuh, seperti tadi saya bilang ada Y Combinator, adalah inkubator gagasan mahasiswa, karena seringkali kan mungkin gagasan mahasiswa ini masih hanya dari perspektif engineering. Kita butuh thought sedikit bagaimana komersialisasi, bagaimana proses pendanaannya, bagaimana scalability, dan bagaimana pilot project-nya. Nah, disitulah memang ada peranan inkubator mengambil peran di kombinator. Kemudian setelah inkubator mengambil peran, kita butuh pendanaan ya atau investasi. Karena bagaimanapun juga, bahkan produk-produk seperti Anda mungkin didanai oleh tabungan dari ibunda Pak Salman. Kalau memang PayFast didanai awalnya dari tabungan dari saya sendiri. Namun bagaimana dengan mahasiswa yang belum punya tabungan? Seperti Google dulu, mereka tidak punya tabungan karena mereka masih berkuliah dan belum bekerja. Yang terjadi adalah ada yang namanya venture capital yang memberikan dana, sehingga Google ini bisa mempunyai dana awal untuk membuat produknya menjadi komersial. Sehingga ketika produk itu sudah komersial, maka dia akan mempunyai penghasilan atau profit sendiri, yang akhirnya bisa diinvestasikan untuk pengembangan produk yang lebih jalan lagi ke depannya. Jadi memang mungkin silver lining yang pengen saya underline di sini adalah dengan posisi ITB sebagai universitas dan mahasiswa di berbagai prodi yang dilengkapi dengan laboratorium, kita bisa menghasilkan riset inovatif. Namun riset ini harusnya dibawa ke level komersial melalui inkubasi. Jadi harus ada peranan inkubator di situ, seperti Y Combinator. Dan dari inkubator, kita membutuhkan inkubator ini untuk membantu mencari pendana-pendana awal supaya produk ini benar-benar bisa komersial. Pendanaan itu bisa seperti angel investor atau venture capital. Sebagai contoh di Silicon Valley yang terkenal namanya Sequoia Capital. Mereka juga berinvestasi di Gojek maupun Tokopedia. Dan di Silicon Valley sendiri mereka berinvestasi di Google, Dropbox, Airbnb, dan lain-lain. Jadi setelah ada pendanaan dari venture capital ini, maka perusahaan ini bisa jadi komersial, dia mempunyai keuntungan, keuntungannya direinvestasikan untuk ekspansi produk baru atau ekspansi ke negara baru. Sebagai contoh kalau Google, dia dari Google Information, dia waktu itu memutuskan untuk berekspansi bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga ke seluruh dunia. Sehingga akhirnya dia bisa sampai ke Eropa, ke Indonesia, dan lain-lain. Nah, ketika cakupan pasarnya lebih luas, maka pendapatan perusahaan ini akan semakin tinggi. Nah, pendapatan yang dia peroleh lagi diinvestasikan lagi untuk menciptakan produk baru. Sebagai contoh sekarang kita ada lihat Google Maps, kita ada lihat Google Play Store, ada Google Gmail. Nah, begitulah rahasia bagaimana ide kecil di laboratorium di Stanford dibantu oleh inkubator profesornya dan perusahaan inkubator seperti Y Combinator, didanai oleh venture capital Sequoia Capital satu kali waktu itu. Cuma Google tuh pendanaannya hanya satu kali. $20 juta pada tahun 1990 sekian. $20 juta itu menjadi bekal sehingga akhirnya Google sekarang menjadi $1 triliun. Sebuah perusahaan yang sangat dihargai di dunia teknologi internet atau komputer di seluruh dunia. Nah, memang saya rasa ini sebenarnya kalau kita lihat ini bukan rocket science, ini sebuah hal yang sangat reasonable, sangat mungkin untuk diimplementasikan, dan saya yakin ITB juga punya bakat untuk membuat karya-karya seperti ini ke depannya. Dan mungkin yang baru-baru ini lahir, kita sebut ada namanya Tesla ya, jadi mobil elektrik berbasis elektronik yang bisa bahkan self-driving sifatnya. Itu juga lahir dari sebuah riset di kampus, kemudian dia mendapatkan inkubasi dari laboratorium di kampus tersebut, dana-dana grant kecil, kemudian diberi pendanaan oleh investor, sampai akhirnya Elon Musk mengambil perusahaan ini dan dibesarkan menjadi sebuah perusahaan yang sekarang bahkan teknologinya sudah jauh lebih canggih daripada Honda dan Toyota sekalipun. Dan kapitalisasi pasarnya pun jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat segala inovasi di Silicon Valley ini kita bandingkan dengan situasi di Indonesia. Dengan posisi universitas yang sama, saya rasa ITB ini adalah seperti MIT atau Stanford-nya untuk Indonesia.
Namun yang kita sayangkan di sini adalah kita perlu lebih banyak wadah. Kita perlu lebih banyak. Kita perlu Apple-nya Indonesia. Jangan sampai kita memang mau nggak mau kita mengonsumsi Apple dan mungkin Samsung dari Amerika dan Korea. Namun saya rasa kita juga harus membangun ketahanan industri kita sendiri. Dan ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan dari engineer, baik lulusan ITB, ITS maupun institusi teknologi di kampus-kampus lainnya. Dan itu semua tentunya didrive oleh lulusan-lulusan seperti teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman teknik kimia di sore ini dengan kesempatan saya sharing ilmu saya juga pengen teman-teman ada sebuah perubahan mindset. Dan kita nggak bisa berharap ini dilahirkan dari ITB, dari UI ataupun UGM, karena bagaimanapun juga UI dan UGM itu adalah ekonom, mereka regulator, ekonom, pemerintahan. Saya sering bertemu dengan teman-teman UI dan UGM di Bank Indonesia, di Otoritas Jasa Keuangan, mereka yang mengurus semua perizinan, mereka mungkin mengurus makroekonomi atau strategi marketing, namun inovasi engineering itu sendiri harus lahir dari institusi teknologi. Dan saya rasa sebagai institut teknologi terbaik di Indonesia, mungkin salah satu yang terbaik, itu menjadi beban tanggung jawab untuk kita semua, khususnya untuk sektor strategis seperti teknik kimia ya. Jadi saya harap setelah sharing saya hari ini, teman-teman bisa ada satu perspektif baru, saya harap bisa dibawa sampai teman-teman lulus ke depannya. Nah ini juga, seperti saya bilang tadi, ada beberapa ekosistem yang membuat segala hal seperti Google, Microsoft, dan Facebook terjadi. Salah satunya adalah venture capital. Venture capital adalah orang yang memberikan dana. Venture capital dan angels, ini jadi pertama ini ya, universitas. Universitas ini akan membuat laboratorium, seperti laboratorium kita mungkin ada laboratorium polimer, ada laboratorium ini ya pengolahan gas, laboratorium katalis sama. Cuma mungkin kalau di dunia internet kita sebutnya laboratorium algoritma, artificial intelligence, kemudian pemrograman front end, pemrograman back end. Nah inilah yang melahirkan lahirnya basis-basis inovasi yang akhirnya menjadi perusahaan besar. Sebagai contoh di laboratorium algoritma Stanford lahirlah algoritma search Google. Google dari research lab ini dia diinkubasi oleh inkubator seperti SV Angel, kemudian ada Y Combinator, ya, kemudian ada 500 Startups. Dari inkubator ini idenya itu dicoba dimatangkan perencanaannya dan rencana komersialisasinya. Kemudian dari inkubator ini dihubungkanlah ide tersebut terhadap angel dan seed investor serta venture capital. Nah, venture capital dan seed investor inilah yang memberikan mereka dana yang akhirnya bisa membuat mereka menjadi technology leader seperti Google. Setelah menjadi technology leader, mereka akan menjadi unicorn. Ini unicorn adalah perusahaan teknologi yang memang sejak mereka diberikan pendanaan capital, mereka sudah menghasilkan profit yang signifikan dan keberadaannya sudah cukup besar. Dari unicorn dia akhirnya akan menjadi industry leaders. Nah, industry leaders inilah yang sekarang kita lihat sebagai Google, Facebook, dan perusahaan-perusahaan blue chip yang mungkin setiap lulusan Indonesia sekarang bermimpi untuk bekerja di sana. Sebenarnya tidak ada salahnya kita bermimpi untuk bekerja di sana. Namun yang saya tekankan di sini adalah mungkin kita bekerja di sana, kita belajar, namun suatu hari kita butuh juga cendekiawan-cendekiawan ITB untuk pulang ke sini, bangunlah Google Indonesia. Sebagai contoh, saya kan mungkin bekerja di Islamabad, namun saya juga pada satu titik saya memutuskan ingin pulang. Saya ingin mendirikan PayPal untuk Indonesia, nah maka saya dirikanlah PayFast gitu. Nah kemudian dalam fase Google ini bertransformasi menjadi unicorns, kemudian menjadi technology leaders dan industry leaders, itulah fase di mana dia disebut sebagai startup. Masa-masa ketika ide dari laboratorium ini masih diberikan pendanaan awal, dia akan menjadi startup dulu. Startup ini akan tumbuh menjadi unicorn menjadi technology leaders, akhirnya menjadi industry leaders. Seperti Apple, Google, dan Facebook hari ini. Jadi semuanya itu memang inovasi itu tidak bisa hanya satu aspek. Kita perlu melihat seluruh aspeknya yang kita sebut sebagai ekosistem. Memang ini sophisticated, namun ini bukan rocket science. Memang mungkin ini skopnya ini jauh lebih luas daripada sebatas intervensi dari Pak Walmiki atau Pak Sanggono sebagai ketua prodi ya, ataupun departemen studi, ataupun cuma di level universitas. Nggak bisa sebatas itu. Kita juga butuh involvement dari universitas, mungkin melibatkan juga SBM dengan industri bekerja sama menciptakan sebuah inkubasi sehingga kerja universitas ini relevan dengan industri yang dibutuhkan di Indonesia. Kemudian di channeling lagi dengan ketersediaan pemodalan awal untuk menciptakan ide itu menjadi sebuah produk yang sudah bisa komersial. Nah, dari situlah akhirnya bisa menciptakan teknologi leader di industri nasional maupun global. Nah, sekarang apa yang bisa kita dapatkan dengan ekosistem seperti itu? Saya terus terang belum tahu apakah ekosistem seperti ini bisa disimulasikan di Indonesia ataupun minimal di Bandung, karena minimal Bandung punya Institut Teknologi Bandung. Namun hasilnya adalah ketika kita punya ekosistem ini akan bisa menjadi sebuah ekosistem inovasi yang besar. Kalau teman-teman lihat sebenarnya hampir di atas
60% inovasi di seluruh dunia ini terjadi di Silicon Valley. Apa rahasianya? Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih canggih, bukan karena mereka lebih banyak uang, tapi karena ekosistemnya ada. Ya. Dan memang saya melihat ekosistem ini belum ada di Indonesia. Bahkan ketika saya butuh belajar membuat ide saya menjadi sebuah produk yang komersial dan siap didanai investor, saya di Silicon Valley. Nah, memang saya sempat berpikir bisa membawa ini ke ITB juga. Saya sempat berdiskusi sama beberapa pemain industri yang memang beberapa alumni ITB yang sudah sukses menjadi pendiri perusahaan rintisan. Saya sedang berpikir bagaimana kita bisa membawa Touch inkubasi ini tidak perlu ada di Silicon Valley, tapi bisa ada di samping ITB sekalipun. Harapan saya memang ke depannya apa yang terjadi, inovasi yang sedemikian luar biasanya yang sudah terjadi di Silicon Valley ini bisa direplika di Indonesia. Siapa contohnya yang sudah berhasil mereplika ini? China. Nah, sudah berhasil mereplika apa yang ada di Silicon Valley di China. Sekarang di Shenzhen. Jadi Shenzhen sudah menjadi Silicon Valley dari China. Sekarang pertanyaannya, di mana Silicon Valley Indonesia? Nah, ini adalah PR kita. Kalau di Singapura, saya lihat sudah cukup develop dengan adanya NUS, NTU, dan ekosistemnya. Apalagi di Singapura sangat banyak investor ya, tapi kita perlu membangun yang serupa untuk Indonesia. Apalagi kita sangat sedih melihat sekarang beberapa perusahaan paling inovatif dunia itu semuanya selalu berkantor pusat di Silicon Valley. Akan sangat indah jika kita juga bisa melihat ada perusahaan inovatif dunia, mungkin kita nggak bisa sebesar Google, tapi at least kita bisa mengkontrol ketahanan industri inovasi nasional berpusat di Jakarta atau Bandung. Sebagai contoh, Wardah, dia berpusat di Jakarta. Market share kosmetik itu salah satu pemegang mayoritasnya adalah Wardah. Nah, itu adalah contoh sukses, dan itu diciptakan oleh. Nah, bisa bayangkan, ITB itu punya potensi, asalkan kita mau mewujudkan itu. Nah, tentunya sekarang Silicon Valley is leading the process, ya. Tapi saya yakin kita memang tertinggal, tapi ini tidak terlambat untuk kita mengejar, karena revolusi industri di Indonesia baru dimulai pada tahun 2014. Berkaca pada Silicon Valley, kita punya kurang lebih 50 tahun inovasi yang akan terus berlanjut dari tahun 2014. Sampai tahun 2064 masih banyak peluang inovasi di Indonesia, namun saya harap memang lulusan-lulusan lokal mengambil peran. Jadi yang saya lihat sekarang adalah di Indonesia kebanyakan yang memegang sektor industri strategis itu kebanyakan malah orang-orang dari India dan dari luar negeri yang melihat opportunity di Indonesia. Malahan kita sebagai lulusan Indonesia, kitanya justru puas menjadi anak buah dari mereka. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Padahal saya percaya dengan kemampuan kita berbicara bahasa Indonesia, pengetahuan lokal kita yang lebih kuat, dengan kemampuan engineering kita bisa menjadi orang yang mendefine industri kita. Kita tidak perlu orang luar yang mendefine semuanya. Nah, tentunya itu semua sedikit banyak dipengaruhi oleh aspirasi lulusan-lulusan kita. Jadi memang besar harapan di punggung teman-teman Teknik Kimia ITB di sini untuk menciptakan inovasi seperti ini. Harapannya ya kita bisa memimpin perubahan itu. Dan teman-teman bisa lihat dari tahun 2011 sampai 2015, laju pertumbuhan inovasi itu jauh lebih cepat ya. Jadi dulu mungkin masih sedikit, ada SpaceX, ada Snapchat, Uber. Semakin tahun ke belakang, karena teknologi yang semakin maju, itu semakin banyak inovasi yang lahir. Dan ini Indonesia sekarang mungkin masih di sini ya, masih sedikit gitu lahirnya. Tapi kedepannya akan semakin banyak inovasi dan harapannya memang ini didrive oleh lulusan-lulusan anak bangsa. Gitu, salah satunya dari ITB. Nah, ini juga bisa dilihat dari tahun 1400 sampai 2050 ya, kita bisa lihat proses lahirnya teknologi baru dulu setiap 200 tahun sekali, kemudian setiap 100 tahun, kemudian terakhir nih setiap 10 tahun, sekarang setiap tahun udah ada teknologi baru. Hari ini ada Facebook, besok ada Snapchat gitu. Jadi memang sekarang inovasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting, dan kunci kita sukses di industri itu bukan lagi modal, tapi inovasi. Bukan lagi uang, tapi inovasi. Buktinya apa? Banyak perubahan yang sudah banyak cash bisa digantikan dan langsung menjadi irrelevan dengan lahirnya inovasi baru. Sebagai contoh, Bluebird yang sudah punya hegemoni sedemikian tahun digantikan hanya dengan Gojek yang model bisnisnya baru. Adalah era di mana teman-teman bisa sukses dengan inovasi, bukan dengan uang banyak gitu. Nah, ini contohnya juga, mungkin dulu kita 1800 ada revolusi mesin ya, revolusi industri, mechanical production dan mass production. Kemudian 1970 kita melihat lahirnya elektronik dari lahirnya silikon ya, teknologi silikon dan semikonduktor di Amerika Serikat, sehingga lahirlah komputer dan smartphone. Nah, kedepannya, apa prospek yang kedepannya? Adalah di mana teknologi digital itu akan bergabung dengan teknologi yang non-digital, yang kita sebut cyber physical systems. Menciptakan peluang untuk teman-teman menciptakan
industri baru di Indonesia. Kalau kita nggak menciptakan, pasti akan ada orang luar yang datang dan menciptakan itu. Nah, ini juga evolusinya dari mechanical production, mass production, automated production, sama cyber physical systems. Ini akan menjadi sektor yang menjadi penentu masa depan ya. Jadi integrasi antara dunia digital, fisik, dan biologi. Jadi mungkin nanti teknik kimia mungkin nggak pure teknik kimia aja, tapi teknik kimia yang ada di touch dengan mungkin aspek digital, entah dari distribusi produknya, pemasaran produk, ataupun bahkan sensor-sensor itu kontrolnya sudah menggunakan digital ke depannya. Ya, ini manufacturing menjadi digital. Tahun 2020 ke berdasarkan pengalaman, tadi sekarang mereka udah masuk di era robotics. Tapi menurut saya di Indonesia belum sampai ke sana. Kita masih di bagian digital. Kedepannya kita akan melihat mobil yang bisa menyetir sendiri, bus yang bisa menyetir sendiri. Kemudian mungkin teller bank sudah menjadi robot. Kemudian orang yang memasakkan burger di McDonald's itu udah bukan orang lagi, tapi udah menjadi robot ya. Dan terakhir tahun 2100 ke atas, kata orang sih, kemungkinan semua tentara pun udah akan jadi robot. Itu yang nonton Terminator mungkin kejadian ya. Dan saya di Y Combinator waktu saya sekolah bareng, bahkan sekarang pesawat-pesawat militer untuk membawa Red Cross Aid ya, membawa bantuan-bantuan obat-obatan perang ataupun membawa senjata perang ataupun bahkan pesawatnya perang sekalipun, pesawat perangnya sekalipun sudah bukan lagi pesawat yang dikendalikan oleh pilot, sebuah pesawat yang robot. Jadi dia bisa terbang sendiri. Jadi kalaupun dia tertembak di perang, dia nggak akan ada yang meninggal karena dia robot gitu. Katanya tahun 2100 kan seperti itu. Nah itu memang masa depan, tapi menurut saya fokus aja di era integrasi digital dengan teknik kimia dan fisikal untuk era teman-teman. Itu juga yang sedang saya kerjakan sekarang. Integrasi antara dunia finansial dengan dunia teknologi digital. Maka itulah yang disebut dengan teknologi finansial. Nah ini ada satu quote yang menarik yang pengen saya share ke teman-teman dari Mac Whitman. Dia adalah Chief Executive Officer dari HP. Saya rasa semua teman-teman tahu ya, HP itu printer yang banyak kita gunakan. Kita sekarang hidup di era di mana ekonomi itu didefine oleh ide dan inovasi. Seberapa cepat kita bisa mengubah ide kita menjadi sebuah value yang dirasakan masyarakat jauh lebih cepat dari siapapun, dari kompetisi. Dan kompetisinya sekarang bukan hanya nasional, karena dunia sekarang semakin global, kompetisi kita sudah menjadi global. Nah, disinilah engineering memegang peran penting. Karena kenapa? Engineering bagaimana ide jadi sebuah produk yang benar-benar dirasakan manfaatnya di masyarakat, dan seberapa kuat fundamental dan pemahaman engineering menentukan berapa cepat kita bisa mengubah ide kita menjadi produk yang komersial. Siapapun yang lebih cepat akan menang. Nah, itu juga kenapa mungkin seringkali di Indonesia kita kan sering menggunakan produk dari luar, dari Apple atau Samsung. Kenapa? Karena memang engineering fundamental di luar lebih kuat, sehingga mereka bisa menciptakan ide smartphone jauh lebih cepat dari Indonesia. Ketika masyarakat sudah pengen menggunakan produk itu, kita belum siap, sehingga dimakan pasarnya oleh eksportir dari luar negeri. Nah, inilah PR kita bersama, bagaimana kita memperkuat basis engineering, dan engineeringnya kita gunakan untuk mengubah ide menjadi industri yang besar di Indonesia. Nah, ini salah satu framework bagaimana teman-teman bisa menciptakan sebuah ide yang bagus untuk industri. Jadi bagaimana menggabungkan existing business ya dengan teknologi seperti aplikasi, IT ataupun internet. Sebagai contoh sekarang kan karena era digital kita berbicara tentang teknologi aplikasi, IT dan internet. Jadi bagaimana existing business seperti teknik kimia, produksi consumer goods, mobil, taksi, ojek, delivery ataupun warung digabungkan dengan tren sekarang yang sedang digital ya. Jadi tentang teknologi, aplikasi, IT maupun internet. Digabungkan dengan support dari investasi dari korporasi ataupun pendana atau venture capital menghasilkan sebuah startup. Nah, startup ini biasanya merupakan sebuah ekonomi baru yang tidak ada sebelumnya. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh, analogi. Teman-teman mungkin tahu Airbnb ya, saya yakin semua orang di Airbnb. Jadi dengan industri hotel. Zaman dulu kalau kita mau punya hotel, yang harus kita punya adalah tanah dan bangunan. Zaman sekarang dengan Airbnb yang dia punya hanyalah rumah yang kosong, dihubungkan dengan aplikasi Airbnb menjadi sebuah industri hotel yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan disrupsi dari industri akomodasi atau hotel. Itu lahir pada tahun 2008. Jauh, sudah lama seperti ini terjadi. Kemudian kita lihat juga Oyo. Bagaimana hotel-hotel kosong digabungkan dengan aplikasi menjadi hotel yang disebut Oyo.
juga menggantikan industri hotel lama seperti Hilton yang sudah tidak relevan dengan industri digital saat ini. Kemudian taksi. Sebelum era digital, kalau kita ingin mendirikan taksi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membeli taksi sedemikian banyak, baru kita bisa memberikan value kepada masyarakat. Dengan teknologi Uber, mereka tidak perlu taksi sendiri. Banyak orang yang punya dengan aplikasi yang ditanamkan mereka di setiap smartphone orang yang punya mobil, mereka bisa mengubah semua orang yang ingin bekerja untuk mengambil penumpang menjadi taksi yang kita sebut Uber. Di mana Uber tidak punya taksi sama sekali, satupun. Nah, di sini terjadi ekonomi baru yang kita sebut dengan sharing economy, ride sharing, yang tidak pernah ada sebelumnya, lahir tahun 2009. Dan ini diikuti pula dengan yang terjadi bukan hanya serikat oleh Uber, tapi juga terjadi China oleh Didi tahun 2012. Diikuti juga di Indonesia yang saya yakin teman-teman semua sudah familiar, kita sebut dengan Gojek. Pada tahun 2010, ketika Nadiem Makarim, yang sekarang Menteri Pendidikan, berkuliah di Amerika Serikat, dia melihat konsep Uber. Nah, dia menggabungkan konsep Uber dengan pemahaman dia tentang landscape kemacetan di Jakarta, di mana dia merasa dia tidak suka naik taksi, dia lebih suka naik ojek. Nah, digabungkanlah konsep di mana untuk saya menjadi taksi ojek, saya nggak perlu membeli 1 juta motor. Saya bisa menggandeng tukang ojek yang sudah ada di Jakarta, saya pastikan mereka punya smartphone, saya buat aplikasi yang menghubungkan mereka menuju sistem Gojek supaya bisa terhubung dengan penumpang. Lahirlah sebuah ekonomi yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu Gojek. Dan tidak berhenti di sana. Gojek pun sekarang bukan hanya menggunakan layanan ojek untuk transportasi, namun juga untuk mengirim makanan maupun mengirim logistik seperti kantor pos. Apa yang terjadi dengan tukang ojek yang lama atau kantor pos ataupun industri McD 14045, mereka tidak relevan lagi karena digantikan oleh inovasi yang dilahirkan oleh seorang Nadiem Makarim. Nah, itu juga terjadi bukan hanya di Indonesia, dia terjadi juga di Latin Amerika. Di Kolombia ada namanya Rappi. Rappi adalah Gojek dari Amerika Selatan. Dengan konsep yang serupa, dia juga melakukan perubahan inovasi di Kolombia, kemudian dia berekspansi dari Kolombia ke Argentina dan seluruh Amerika Selatan. Sekarang PayFast. Apa yang dilakukan oleh PayFast? Sama seperti yang tadi dilakukan oleh Gojek ataupun Airbnb, yang kita lakukan adalah industri perbankan selama 100 tahun terakhir. Berdasarkan hasil diskusi saya juga dengan Bank BRI, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kalau teman-teman melihat cara kita mengakses produk perbankan, selalu perbankan itu harus membuka cabang di seluruh Indonesia. Nah, bayangkan Indonesia sekarang punya 18.000 lebih pulau. Dan semakin besar penduduk kita tinggal di pedesaan yang sangat sulit dijangkau. Mungkin di tengah hutan, ataupun bahkan di pantai-pantai yang sangat jauh lokasinya. Dan mungkin densitas populasinya tidak sepadat di kota Jakarta ataupun di kota Bandung, seperti Asia Afrika. Nah, namun dengan konsep bank di mana mereka harus mempunyai bangunan, mempunyai teller, mempunyai mesin ATM, kemudian dia pasang air conditioner, itu membuat mereka tidak bisa membuka cabang terlalu banyak. Kenapa? Karena biayanya sangat tinggi. Nah, sehingga akibat dari model bisnis yang seperti itu, hampir 200 juta penduduk Indonesia harus hidup tanpa akses ke tabungan ataupun pembiayaan dari perbankan. Sehingga mereka hidupnya tidak pernah menabung. Kalau anaknya mau sekolah, dia nggak punya uang, jadi makin hidup anaknya makin tidak terdidik, dia tidak bisa merubah hidup keluarganya ataupun orang tuanya. Kalau mereka punya bisnis, karena lagi COVID, dia kesulitan modal karena penjualan menurun, tapi dia butuh bertahan, bisnisnya harus tutup karena dia tidak bisa dibiayain oleh bank. Kenapa? Karena bank tidak ada di tempat mereka. Hampir 200 juta dan 50 juta lebih usaha kecil di Indonesia kesulitan aksesnya ke perbankan. Karena mereka tinggal di desa, tinggal di hutan, di area pantai pesisir, yang jauh dari kota besar, di mana karena jauh dari kota besar tidak ada kantor perbankan seperti kantor BCA ataupun kantor Citibank yang ada untuk melayani mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh PayFast? Kami ingin merubah seperti itu, merubah situasi itu, kami ingin merubah status quo. Kami melihat bank tidak akan pernah bisa merubah situasi ini dengan model cabang perbankan. Yang kami lakukan adalah bagaimana kami bisa membuat cabang kami ada di 18.000 pulau di Indonesia tanpa kami harus menyewa banyak bangunan, tanpa kami harus meng-hire terlalu banyak teller. Dan cara kami adalah dengan berpartner dengan lokasi-lokasi yang sudah ada di lokasi-lokasi pesisir ataupun lokasi-lokasi yang jauh dari kota besar tadi. Nah, kami melihat satu hal yang selalu ada di setiap daerah pedalaman di Indonesia adalah warung. Nah, yang dilakukan PayFast adalah bagaimana membuat sistem distribusi perbankan seperti yang teller gunakan di komputer mereka, di kantor cabang, itu diubah menjadi aplikasi yang bisa kami tanamkan di smartphone yang ada di tangan setiap pemilik warung di seluruh Indonesia. Hasilnya, hari ini dengan inovasi seperti itu, dengan bekerja sama dengan perbankan seperti Bank BRI dan Bank BNI, sekarang
kurang lebih 50 juta penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan sudah bisa mengakses produk perbankan melalui 500.000 kantor cabang PayFast yang tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar di 18.000 pulau-pulau di Indonesia, termasuk di hutan-hutan yang paling ujung sekalipun ataupun pesisir pantai yang paling jauh sekalipun. Nah, itulah yang kita sebut dengan inovasi yang akhirnya menciptakan ekonomi baru. Dulu, tanpa adanya PayFast, orang-orang desa tidak akan pernah bisa mengakses produk perbankan seperti tabungan dan pembiayaan. Sekarang dengan adanya PayFast, kita bisa merubah hal itu dan kita menciptakan sebuah value yang positif untuk masyarakat Indonesia. Ini lahir tahun 2016. Ya, seperti saya bilang tadi, Gojek dengan dia membuat sistem baru ini, sekarang Gojek bukan hanya bisa mentransportasikan orang seperti GoRide, namun dia juga bisa mengirim logistik yang kita sebut GoSend, mengirim makanan menggantikan McD 14045 yang kita sebut GoFood, dan juga mengirimkan barang dari minimarket yang kita sebut dengan GoMart. Begitupun dengan PayFast, yang tadinya orang kesulitan mengakses produk perbankan, karena Bank BRI dan Bank BCA itu sangat jauh, dengan warung-warung yang kita brand dengan PayFast dan kita berikan aplikasi PayFast, sekarang mereka bisa mengakses semua produk perbankan yang mereka butuhkan di warung-warung yang sudah ada di dekat rumah mereka. Ya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah, tadi kalau Gojek kita melihat mereka pakai jaket, ya. Kalau PayFast kita melihat mereka menggunakan logo PayFast. Nah, jadi teman-teman kalau datang ke salah satu cabang PayFast, pengalamannya sama persis ketika teman-teman pergi ke mungkin BNI yang ada di GKU Timur untuk buka rekening atau minta kartu kredit, kita bisa melakukan hal yang sama persis. Tapi kita tidak melayani orang-orang yang sudah dilayani oleh bank. Kita melayani orang-orang desa yang sudah dilupakan oleh bank selama ratusan tahun. Dan ya inilah yang kami kerjakan di PayFast. Inovasi yang sederhana namun menciptakan dampak yang bisa dirasakan masyarakat luas. Kurang lebih 50 juta masyarakat yang sudah kami bantu. Dan produk yang kami tawarkan melalui PayFast sebenarnya berbagai macam. Ada produk pemodalan untuk bisnis kecil. Ada produk kredit kecil untuk masyarakat yang pengen mencicil sesuatu. Ada produk tabungan atau perbankan. Kemudian ini ada satu kasus yang memang membuat saya merasa saya harus terus melanjutkan apa yang saya kerjakan di PayFast. Terus terang memang mungkin berdasarkan, mungkin teman-teman juga familiar ketika kita masuk ke ITB, kita selalu diajarkan bagaimana kita, setelah kita lulus dari ITB, selain kita bisa peduli, selain kita mengurusi tentang perut kita sendiri, pendapatan kita sendiri, kita harus juga berpikir bagaimana kita bisa membantu masyarakat Indonesia. Kan seperti Tridharma Perguruan Tinggi ya, kita diberikan mandat bagaimana bisa menciptakan karya yang bisa dinikmati masyarakat luas. Itu juga mungkin ditegaskan di OSKM, ditegaskan di ketika teman-teman di namanya teknik kimia ya, kita ada OSKM, kemudian ada ospek di teknik kimia juga. Itu selalu ditekankan bagaimana ilmu kita ini bisa dipergunakan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, yang kami lakukan di PayFast sebenarnya dirasakan oleh banyak masyarakat. Sebagai contoh, salah satu usaha kecil di Kuningan, kami punya satu cabang PayFast kecil di Kuningan dekat Cirebon, kurang lebih 5 jam dari Jakarta, kalau dari Bandung kurang lebih 2-3 jam ya. Cukup pedalaman. Jadi teman-teman bisa lihat ibu ini selama 10 tahun, dia usahanya selalu kecil, selalu di sana ya. Jadi dia cuma jual gorengan Surabi, kurang lebih 10 tahun dia hanya di situ terus, kasihan sekali. Anaknya juga cuma bisa lulus SD, SMP karena ibunya nggak punya uang. Nah, usahanya dari dulu pendapatannya hanya segitu-segitu aja, kurang lebih 1-2 juta sebulan. Tapi cukup untuk dia menghidupi makanan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, yang kami lakukan dalam PayFast adalah kami tahu ibu ini punya satu tujuan yang baik, dia pengen bisnis untuk keluarganya. Dia bukan bisnis atau ngambil pembiayaan untuk membeli hal-hal yang tidak diperlukan, tapi dia pengen membesarkan bisnisnya. Nah, ketika ada cabang PayFast di situ, dia mengajukan, meminta PayFast untuk membantu mereka mendapatkan akses pinjaman. Kita sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank BNI untuk meyakinkan mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sudah kita validasi tujuannya untuk usaha. Nah, ibu ini kita berikan pinjaman nggak besar, sebenarnya hanya 3 juta, 4 juta. Itu pun di channel dari perbankan seperti Bank BRI dan Bank BNI. Nah, ketika modal itu disalurkan dari PayFast ke ibu ini, apa yang terjadi? Dia bisa membuat tenda kecil di depan rumahnya. Kemudian dia bisa menjual bukan hanya kue, dia bisa menjual minuman juga, dia beli nutrisari, susu, kopi, kapal api, kemudian dijual. Dia ada termos, ada galon. Nah, akhirnya dia bisa menjual lebih banyak barang. Dia ada meja, sekarang dia ada kursi. Akhirnya penjualannya meningkat. Kenapa? Karena sekarang orang bukan cuma makan kue, tapi orang juga bisa duduk sambil makan kue, sambil minum. Dan sekarang ada tenda. Kalau ada hujan, dia tetap bisa jualan. Hasilnya apa? Pendapatan yang tadinya 1-2 juta, sekarang bisa meningkat hingga 4-6 juta. Dan modal yang sudah kita berikan untuk ibunya bisa dikembalikan kepada bank yang sudah menyalurkan itu dengan full, ditambah dengan keuntungan juga untuk perbankan.
Dan sekarang ibu ini pendapatannya meningkat dan usahanya udah jauh lebih besar. Di mana sudah 10 tahun terakhir, dia tidak pernah bisa melakukan hal ini. Dengan adanya PayFast sejak tahun 2018 di Cirebon, kita sudah bisa merubah kehidupan ibu ini. Dan tidak hanya ibu ini, tapi sudah jutaan orang yang PayFast bantu dengan model bisnis ini. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang lahir dari sebuah intelektualitas engineering dari lulusan universitas lokal seperti ITB oleh anak bangsa yang dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan kita. Kalau bukan kita, siapa yang mau membantu mereka? Jadi ini yang saya coba pengen sampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi sukses untuk diri teman-teman. Mungkin teman-teman suatu hari akan jadi pendiri seperti PayFast berikutnya, mungkin nggak tahu perusahaan apa yang lainnya. Tapi selalu ingat bahwa menjadi sukses pun kita bisa ikut serta memberikan kesuksesan itu kepada masyarakat kecil, masyarakat grassroots. Karena di Indonesia, terus terang saja, banyak masyarakat yang butuh bantuan kita. Dan saya harap teman-teman ketika teman-teman nanti sukses, either menjadi CEO ataupun manajer, ataupun pendiri perusahaan sendiri, jangan lupakan bahwa kalau teman-teman punya kesempatan, ciptakanlah sebuah inovasi atau produk yang tidak hanya memberikan profit untuk perusahaan teman-teman ataupun tempat teman-teman bekerja, namun juga memberikan sebuah dampak sosial dan nilai-nilai positif untuk masyarakat kita. Ratusan juta masyarakat menunggu bantuan kita lulusan Institut Teknologi Bandung. Nah, itu juga yang saya bilang tadi kan, jadi apapun yang sudah ada sekarang, perbankan ditambah dengan aplikasi PayFast, jadilah startup, perbankan ditambah dengan teknologi aplikasi, jadilah PayFast, memberikan dampak kepada 50 juta ibu-ibu yang butuh akses ke produk perbankan. Bluebird dan Gojek digabungkan dengan teknologi aplikasi, lahirlah Gojek, yang membuka lapangan pekerjaan kepada 1 juta tukang ojek, dan sekarang membantu mentransportasikan Indonesia dengan lebih efisien dengan aplikasi Gojek. Jadi, inovasi itu bisa lahir dari apapun yang sudah ada sekarang, ditambah dengan tren teknologi saat ini, yang sekarang sedang sangat berkembang adalah digital, teknologi, dan IT, digabungkanlah menjadi sebuah ekonomi baru yang tidak ada sebelumnya. Perbankan ditambah aplikasi, jadilah PayFast. Bluebird dan tukang ojek ditambah dengan aplikasi, jadilah Gojek. PayFast dan Gojek sekarang merubah kehidupan jutaan orang dengan nilai-nilai dan value-value yang mereka ciptakan di masyarakat luas dan industri di Indonesia. Ya, itu pun ya ini sama ya. Tadi kan kita ada Bluebird dan tukang ojek ditambah IT jadi Gojek, kemudian Bank BRI dan aplikasi menjadi PayFast. Ya, itulah sedikit cerita saya tentang inovasi dan bagaimana inovasi ini harus disupport oleh ekosistem, universitas ditambah dengan inkubator, ditambah dengan investor, ditambah komersialisasi menjadi startup, menjadi industri leader. Kemudian harapannya industri leader ini menjadi industri yang bisa menguntungkan rakyat banyak, memberikan sebuah nilai-nilai yang positif dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak. Dan ini sedikit cerita story PayFast mungkin. Dulu pertama, tadi saya udah depan, kita memang awalnya masih bertiga. Ini saya dan co-founder, kita bertiga masih bikin perancangan desain sendiri, kita pemrograman sendiri, sampai akhirnya produk kita pertama kali jadi. Jadi ini kita masih tahun 2016, bertiga, ini di kamar kos, lahir di kos, ini di sampingnya ini ada kasur ya. Jadi kita nggak ada kantor yang luar biasa, kita benar-benar cuma seadanya dengan kemampuan kita dan tabungan seadanya kita coba buat PayFast. Dan dari kos ini kita menciptakan produk yang akhirnya dengan lulusan ITB dan BINUS kita menciptakan produk yang bisa kita keluarkan ke masyarakat luas dan akhirnya mulai digunakan. Waktu itu mulai banyak digunakan di Jakarta, dan ketika kita dari Jakarta itu mulai populer, akhirnya dia menyebar sendirinya karena dia sifatnya digital ya. Dia dengan sendirinya menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Nah, dari penyebaran kita secara viral ke seluruh provinsi, BRI melihat ternyata PayFast ini sudah mulai banyak terkenal di kampung. Nah, sebagai salah satu bank yang banyak berfokus melayani masyarakat di pedesaan dan kampung, akhirnya Direktur Operasional BRI, Pak Indra Utoyo, alumni ITB juga dari Teknik Elektro, mengundang kami untuk duduk bersama di BRI. Nah, disitulah terjadi sinergi antara PayFast dengan BUMN BRI. Kita pertama kali bekerja sama dengan BRI. Nah, dari situ kita dapat pendanaan awal dari Telkom Indonesia dan support dari BRI. Nah, itulah yang menjadi basis kita bisa berekspansi secara nasional ke Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sampai akhirnya kita ikut program inkubasi di Silicon Valley di Y Combinator, sebuah program yang juga diikuti oleh Airbnb dan Dropbox. Nah, di situ kita dapat pendanaan lagi lebih besar untuk memperbesar PayFast menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dampaknya, bukan cuma ke beberapa ratus ribu pengguna. Waktu itu sebelum tahun 2018 kita penggunanya baru beberapa ratus ribu ya. Sejak kita diberikan support tambahan lagi dari investor, akhirnya sekarang kita udah melayani kurang lebih
50 juta pengguna di seluruh Indonesia. Nah, di situ ketika kita sudah punya pendapatan, maka kita berpindah dari kosan ke rumah, akhirnya dari rumah kita pindah ke menara perbankan, kompleks menara perbankan di Mega Kuningan di Jakarta. Nah, ini akhirnya mulai ada lampu ya. Jadi sebenarnya teman-teman jangan pikir PayFast itu baru-baru didirikan langsung seperti ini. Enggak, gitu. Semuanya dimulai dari proses sederhana, tahap kecil, dengan ilmu-ilmu engineering, akhirnya pelan-pelan kita tumbuh. Ini sebelum kita pindah ini 3 tahun dulu ya, kita menabung dari penghasilan kita baru kita pindah. Nah, sekarang tahun 2020 lebih banyak lagi anak bangsa yang bekerja sama menciptakan produk perbankan yang bisa dinikmati oleh masyarakat desa di Indonesia. Sekarang kami ada kurang lebih 400 tim di PayFast, semuanya lulusan Indonesia, kebanyakan lulusan ITB, kemudian ada ITS, kemudian ada beberapa lulusan dari UI dan UGM, serta BINUS, Bina Nusantara Universitas juga. Jadi itu sedikit histori PayFast, ini beberapa tim kita ya. Jadi saya dari ITB, kemudian ada dari BINUS, ada dari UGM, kemudian ada beberapa dari industri di Indonesia juga. Ini Archie dari ITB juga. Jadi memang sebenarnya saya merasa skill anak ITB itu cukup untuk menciptakan inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Begitu. Nah, ini beberapa penghargaan internasional yang kami dapatkan. Seringkali malah kami dapat penghargaan dari luar negeri sebenarnya. Dari Indonesia masih belum terlalu sering dapat dari Singapura, dari Vietnam. Jadi kita beberapa kali dapat penghargaan dari Central Bank of Vietnam, Central Bank of Singapore, untuk karya kita menciptakan inklusi keuangan di negara berkembang di Asia Tenggara. Selain itu beberapa kali kita juga dapat penghargaan sebagai tempat bekerja terbaik di Asia Tenggara dan perusahaan dengan pertumbuhan paling cepat di Asia Tenggara. Dan ini sebenarnya dari perjalanan saya mendirikan PayFast, saya juga banyak membantu anak bangsa lainnya mendirikan inovasi lainnya. Tahun 2017 memang ada beberapa, ini waktu itu masih lulusan dari Silicon Valley ya, dari Stanford University, mereka minta bantuan saya. Oke, saya membantu mereka membuat fintech juga. Kemudian, nah memang spesifiknya tahun 2018 sama 2019 saya lebih sedikit nasionalisme dan kebanggaan saya dengan lulusan lokal itu sedikit tergelitik. Karena saya nggak terima kalau memang semua inovasi itu dilahirkan oleh lulusan luar negeri. Maka akhirnya saya mulai membimbing lulusan lokal, modal rakyat, salah satunya karya anak UGM. Kemudian tahun 2019 ada Pahamify, karya lulusan alumni ITB juga dari Teknik Elektro. Kemudian ada Very Hubs, karya lulusan BINUS. Nah, akhirnya saya bisa melihat bahwa lulusan lokal itu juga bisa loh melahirkan inovasi produk. Sebagai contoh, modal rakyat, teknologi finansial juga untuk penyediaan modal, Pahamify, teknologi edukasi digital, kemudian ada Very Hubs, teknologi artificial intelligence. Dan 3 produk ini lahir dari lulusan lokal. Nah, jadi memang saya harap ke depannya saya bisa melihat lebih banyak lagi karya lulusan lokal untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk Indonesia. Dan tentunya di sore hari ini saya melihat 116 bibit-bibit yang bisa kita harapkan untuk masa depan Indonesia. Saya harap teman-teman akan melahirkan karya-karya yang serupa, dan saya tidak bisa menunggu berita-berita positif itu dari teman-teman semua. Ya, ini juga PayFast sempat meraih pendanaan $21 juta dan beberapa lulusan karya lulusan ITB juga sudah ada yang sekolah di Y Combinator juga mengikuti jejak PayFast, dan terakhir Pahamify sudah mendapatkan pendanaan kurang lebih 100 miliar rupiah untuk mendigitalkan pendidikan SMA dan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi saya melihat sebuah optimisme dan peluang yang sangat positif untuk lulusan lokal di Indonesia menciptakan solusi lokal yang bermanfaat untuk masyarakat lokal dengan menggunakan engineering dan teknologi. Saya harap teman-teman bisa belajar dari yang saya share sore hari ini. Saya ada satu quote yang selalu saya pegang teguh dalam hidup saya sebut dengan STEP. Ini juga saya bagikan kepada tim-tim saya di PayFast, yaitu untuk menciptakan sesuatu yang besar, teman-teman jangan langsung berpikir besar ya. Jadi mulailah dari step pertama teman-teman. Jadi step itu dari S, start small, T, take a lead, jadilah leader untuk mengubah hal kecil menjadi hal besar. Jadi mulailah dengan hal kecil dari kosan seperti PayFast, dari 3 orang dulu di kosan dengan ilmu yang sudah dipelajari di kampus. Pimpin diri teman-teman untuk mengubah hal kecil itu menjadi sebuah hal yang bisa menjadi bibit produk yang besar ke depannya. Ketika sudah terbentuk bibitnya, harus ada kemauan untuk tumbuh, eager to grow. Ya, dan segala produk yang kita ciptakan sebagai engineer itu tidak akan bisa menciptakan sebuah value atau menciptakan sebuah keuntungan untuk menjadi sebuah industri yang besar atau sustainable kalau kita tidak pernah pro terhadap customer. Jadi saya juga tekankan bahwa sebagai engineer kita tuh harus menciptakan inovasi yang bisa dirasakan oleh industri ataupun customer. Makanya saya sebut ada pro customer di sini. Ya, jadi mungkin itu sedikit ilmu dan pengalaman yang bisa saya share. Saya harap ada 1-2
hal yang teman-teman bisa pelajari dari sesi sore ini. Dan sebagai salah satu alumni ITB yang juga dibiayai oleh beasiswa dari ITB dan diajarkan oleh Pak Sanggono dan segenap Pak Walmiki dan segenap dosen yang sudah memberikan ilmu, saya juga merasa saya punya tanggung jawab untuk berbagi ilmu dan inspirasi ke teman-teman. Saya harap lebih banyak lagi karya-karya dari kita untuk menciptakan inovasi, menciptakan industri-industri terbaik di Indonesia, dan tentunya juga industri yang mempunyai manfaat dan nilai positif untuk masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang butuh bantuan kita. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali sesinya kepada Pak Walmiki dan Pak Sanggono. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Perkenalkan saya William dari Teknik Kimia angkatan 2017. Mau bertanya Pak Hendra, untuk era saat ini kan memang sangat mengandalkan teknologi. Apalagi kalau kita lihat teknologi-teknologi ini ujung-ujungnya adalah membuat aplikasi. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana? Karena kan kalau kita perhatikan industri-industri yang maju saat ini adalah aplikasi Google, aplikasi Fast, aplikasi Gojek, itu semuanya berhubungan dengan aplikasi. Nah, untuk era digitalisasi sendiri, selain aplikasi, apa kira-kira yang dapat kami lakukan? Terima kasih, Pak. Untuk di startup ya. Sebenarnya kalau untuk inovasi itu sebenarnya tidak terbatas untuk era aplikasi ya. Sebenarnya salah satu tren yang sedang berkembang saat ini adalah aplikasi. Namun yang terjadi di luar itu sebenarnya itu tidak terbatas di aplikasi. Sebenarnya Indonesia baru berada di fase pertama inovasi. Kalau waktu saya sekolah di Silicon Valley sebenarnya di sana justru sudah tidak di era aplikasi lagi. Sekarang sudah masuk di era intelijensia buatan, kemudian robotics, bahkan sekarang sudah masuk ke era bioengineering. Jadi sebenarnya memang nggak terbatas di aplikasi, cuma memang kenapa aplikasi itu tumbuh subur? Karena memang aset yang kita butuhkan untuk menciptakan aplikasi itu tidak setinggi yang dibutuhkan untuk industri lain. Sebagai contoh, kalau bioengineering kita butuh sebuah sistem riset yang jauh lebih sophisticated daripada sekedar pemrograman. Namun, kedepannya saya merasa di Indonesia pun, sebagai contoh kan saya sebutkan tadi Wardah ya. Jadi dengan adanya era digital itu sebenarnya bukan hanya cara kita mengakses produk seperti ojek yang akan berubah menjadi digital. Namun sekarang cara orang menjual produk consumer goods pun sudah berubah, yang tadinya kita harus pergi ke minimarket, sekarang sudah banyak yang bisa menjual produk consumer goods langsung melalui kanal-kanal distribusi online. Sebagai contoh di marketplace ataupun di sosial media sekalipun. Sehingga sekarang banyak lahir industri consumer goods skala rumahan, di mana mereka menciptakan brand kecil yang bisa dijual seperti P&G ataupun L'Oreal, yang akhirnya menjadi bibit yang lebih besar. Ada beberapa industri mungkin yang menciptakan mie instan sehat yang disebut Lemonilo. Tujuannya menjadi seperti Indofood, yang semuanya dijual secara online. Jadi sebenarnya digital itu tidak hanya tentang aplikasi, namun kita akan melihat sebuah perubahan juga cara kita menjual produk ke konsumen, sehingga bisa lahir produk consumer goods baru yang menjadi basis lahirnya industri consumer goods nasional yang berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin akan bisa jadi lahir akan ada produk, mungkin Sunlight dari Unilever, ada Sunlight jenis baru yang kanal penjualannya langsung digital. Jadi yang saya pengen sampaikan di sini tidak hanya aplikasi, namun juga bisa jadi lahir produk-produk, mungkin inovasi produk seperti dari industri teknik kimia, namun dijualnya langsung secara online. Atau mungkin inovasi bagaimana kita membuat hasil pertanian, tadinya dari petani harus lewat tengkulak panjang, sekarang bagaimana dari sawah bisa langsung ke konsumen. Namun kita butuh teknologi teknologi transportasi yang dingin ya, cold supply chain, kemudian kita butuh teknologi supaya sayur ini tidak cepat busuk. Jadi teknologi seperti itu pun bisa terbuka peluangnya, William. Jadi begitu. Jadi memang digital akan melakukan transformasi, tapi tidak hanya sebatas aplikasi, namun dari supply chain pun berubah, kemudian dari sisi produk pun bisa lahir produk yang digital first. Jadi bisa jadi consumer goods Unilever bisa tergantikan oleh consumer goods yang mindset-nya digital first. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Jonathan Prince dari mahasiswa Teknik Kimia ITB 2017 juga. Ingin bertanya, sebenarnya apa sih motivasi atau landasan Bapak yang awalnya itu background pendidikan itu teknik kimia, tiba-tiba tuh ingin masuk ke ranah startup yang jelas-jelas itu secara kita lihat tuh kayak berbeda jauh antara teknik kimia dan dengan startup. Dan apa sih kayak ilmu-ilmu teknik kimia yang kita bisa terapkan ke dalam dunia startup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Terima kasih. Oke. Startup yang teknik kimia ya, karena dulu saya dari Schlumberger, saya kerja
tahun, saya ada tabungan kurang lebih 2 miliar ya, kalau nggak salah. Waktu itu saya merasa memang untuk 2 miliar terlalu naif untuk saya kalau saya mau membuat pabrik ya. Kan itu yang sudah saya diajarkan perancangan pabrik. Memang itu tidak bisa kita. Dan memang waktu itu yang masalah yang saya lihat di masyarakat adalah kekurangan akses perbankan di pedesaan, karena saya sering main ke daerah desa. Nah, disitulah akhirnya kita pengen memecahkan masalah akses di pedesaan itu. Dan karena saya punya sedikit ilmu pemrograman, ketika saya kerja di Slumberjee, ditambah juga dengan 2 teman saya juga basisnya pemrograman, kita membuat program perbankan kecil untuk membantu akses perbankan di desa. Nah, itulah sebabnya akhirnya lahirlah PayFast, dan kebetulan PayFast-nya tumbuh besar. Dan akhirnya kita harus melanjutkan tanggung jawab di industri yang berbeda. Namun memang dari hati kecil saya sih sejujurnya nanti mungkin setelah PayFast saya akan membuat pabrik, karena mungkin saya sudah lebih bisa dari segi pemodalan. Saya sudah lebih sanggup menciptakan sesuatu yang lebih besar. Saya mungkin saatnya ketika saya mulai waktu saya umur 25 tahun dulu, memang nasib saya di situ. Tapi memang tidak menutup kemungkinan di masa depan saya akan membuat industri yang lebih sesuai dengan keilmuan saya. Nah, kemudian kalau memang ditanya, kalau saya membuat industri yang sesuai teknik kimia, tentunya ilmunya akan jauh lebih relevan. Namun kalau ditanya ilmu teknik kimia terhadap industri saat ini, menurut saya masih bermanfaat karena ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita menggunakan data. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk industri apapun itu, keputusannya berbasis data. Jadi pemahaman saya tentang data di teknik kimia, ya terus terang waktu saya penelitian solar cell sama Pak Irwan dulu, itu semuanya data. Saya KP juga di penghilangan minyak, saya perlu simulasi power distilator ya, itu juga pakai data. Kemudian di lomba rancang pabrik dulu, Gani 177 juga semuanya data. Jadi data ini menjadi basis saya membuat keputusan yang tepat. Kenapa? Kalau seorang pendiri secara atau CEO membuat keputusan yang salah, perusahaan itu bisa bangkrut. Jadi dengan pemahaman data itu membantu. Kedua, pemahaman proses. Kenapa? Karena setiap bisnis ataupun setiap produk di dunia ini pasti butuh proses. Dari proses kita membuat proses dari factory, ya. Mungkin kalau di fintech, factory-nya itu dari perbankan. Dari factory masuk ke distribusi masuk ke supply chain sampai ke pengguna akhir. Dan bagaimana ada flow proses di sana, itu juga pemahaman proses engineering membantu untuk itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana mindset inovasi yang berbasis engineering. Nah, ini yang saya sulit lihat di lulusan-lulusan teman-teman kita di UI dan UGM. Mereka typically bagus untuk marketing dan komunikasi, namun inovasi seringkali datang. Jadi fitur-fitur pionir di PayFast itu seringkali di-drive oleh anak ITB. Jadi saya suka menempatkan anak ITB sebagai pemimpin produk di PayFast. Bukan karena saya bias terhadap ITB, tapi karena menurut saya seringkali produk-produk yang tangguh itu lahirnya dari ITB. Jadi mungkin memang teknik kimia secara spesifik kita nggak menerapkan mekanika fluida ataupun termodinamika atau proses perpindahan. Namun kita tetap menggunakan pertama data, pemahaman data, sesuatu yang sudah diajarkan di laboratorium dan lab tech. Kemudian kedua tadi kan saya sebutkan tadi inovasi data, proses engineering, jadi pemahaman flow proses. Dan yang ketiga tadi inovasi berbasis engineering. Itu masih bisa saya pakai di industri sampai hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk Kak Hendra, makasih banget buat sharingnya, sangat inspiratif dan banyak nambah hal baru. Saya mau nanya Kak, mungkin agak personal dikit, seperti yang menurut saya pahami di lingkungan sekitar saya di ITB, setelah lulus itu challenge-nya harus nyari kerjaan yang secure, tetap, dan ada prestisnya juga. Nah, background Kakak kan menarik banget, sempat di Slumberjee. Itu apa sih Kak alasan Kakak resign dari sana dan mau untuk terjun ke dunia inovasi yang lebih mandiri dan mungkin path yang jarang ditempuh pada umumnya lah pada masa itu. Terima kasih Kak. Ya, sebenarnya memang kalau ditanya apakah saya memang pengen menciptakan, memang dari dulu saya dari zaman kuliah juga sudah suka terkagum-kagum kalau lihat alumni ITB yang udah membuat sebuah inovasi. Saya lupa ada beberapa nama alumni ya yang bikin pabrik mesin, ada yang bikin Wardah. Saya udah terinspirasi lah untuk hal seperti itu ya. Ada juga ini Pak Asad ya. Dia sempat danain saya waktu saya lomba ke Harvard. Pak Asad itu yang bikin drill champ. Saya udah sering terinspirasi hal seperti itu. Jadi ketika saya lulus pun saya memang udah punya cita-cita mau ke arah sana. Ya mungkin ini sesuatu yang mungkin nggak semua orang punya, tapi saya udah punya mimpi ke arah sana. Mungkin kalau saya nggak melakukan itu, cuma saya nggak menyangka saya akan melakukan ini semudah ini sih. Mungkin saya berpikir saya melakukan ketika saya umur 40 tahun. Tapi ternyata memang arahnya jadi umur 25 saya udah mulai. Nah dulu memang waktu saya bekerja memang saya mencari titik-titik di mana saya bisa expose ke research development sama inovasi karena saya suka di bidang itu. Makanya dulu sempat ikut Pak Tri Partono Adi untuk pengembangan
PRD untuk Pertamina ya, pipe flow diagram sama rancangan HISIS-nya. Terus di Schlumberger saya juga masuk ke program di mana kalau saya sudah selesai di field, saya akan masuk ke Research and Development Center. Jadi memang dulu kenapa saya tinggalkan Schlumberger, karena saya sempat mempropos satu research di sana, namun research-nya itu untuk jadi produk nyata itu bisa makan 3-4 tahun, menurut saya terlalu lama. Saya nggak akan bisa belajar banyak. Nah, di situ saya mulai nggak fokus, saya sebenarnya mulai pengen bikin sesuatu yang research-nya bisa lebih cepat dikalibrasi. Nah, akhirnya dengan ada satu tawaran dari senior untuk pulang ke startup, di mana dia bilang research-nya bisa lebih cepat, nah saya tertarik untuk meninggalkan zona nyaman itu. Nah, akhirnya saya pulang, ya, saya ke dunia research itu, kemudian saya ikut dunia startup itu. Nah, dari situlah ketika saya udah ikut dunia startup, saya merasa memang inovasi di startup itu bisa lebih cepat karena nggak ada birokrasi perusahaan multinasional. Karena Schlumberger kan sangat besar ya, ada dari Brazil saya harus ke Amerika Latin harus ke South and North America, habis itu nanti baru ke mana, baru nanti ke antar divisi, baru ke headquarter di Paris, baru ke Paul Kipsgard. Jadi panjang sekali, saya jadi pusing juga. Akhirnya saya, dan waktu itu memang kebetulan saya juga udah cukup belajar, saya pikir, ya saya pulang ke Indonesia. Dan ketika saya masuk ke dunia startup, saya terpikat dengan inovasinya. Nah, dari situ, akhirnya dari startup ini saya jadi suka, dan akhirnya ya saya stay di dunia startup. Dan saya belum pernah ninggalin dunia ini sampai sekarang. Karena inovasinya memang sangat ini ya, sangat innovation driven dan menarik buat saya. Warmiki nampaknya keputus ya? Oh, ini kemute ya? Oke. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya ingin bertanya, tadi Bapak memaparkan bahwa selain adanya inovasi, hal penting lainnya adalah pendanaan. Sehingga untuk melanjutkan inovasi Bapak, kira-kira hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan untuk bisa meyakinkan inkubator atau dibiayai oleh investor? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya tentunya kan kalau dalam kasus PayFast kita didanai oleh inkubator ada 2, kita didanai oleh Telkom Indonesia dan Bank BRI, tapi kita juga didanai dari Silicon Valley. Ada 2 konteks, ketika kita bicara nasional, support dari BUMN ataupun support dari inkubator Silicon Valley, itu 2 hal yang berbeda. Perbedaannya adalah kalau di nasional, kita cukup bicara bahasa Indonesia, mereka bisa tahu. Kalau di internasional, kita harus bisa bahasa Inggris. Kita harus bisa speak their language. Itu pertama. Yang kedua, yang relevan untuk kedua sisi adalah kita tetap harus bisa berbicara menggunakan data. Jadi tidak ada sebuah hipotesis atau klaim yang bisa kita buat tanpa ada basis data. Jadi setiap klaim kita, misalnya saya bilang PayFast ada 50 juta penduduk tidak bisa mengakses perbankan, dengan saya menggunakan model aplikasi ini lebih efisien dan lebih bisa menjangkau masyarakat, itu harus di backup dengan data. Nah, itu rahasia kita adalah kita mempunyai data yang bisa membuat investor itu percaya dengan angka potensi yang kita sajikan. Dan yang kedua, komunikasi dan presentasi. Ini yang lagi-lagi saya tekankan sangat penting, khususnya untuk anak ITB, karena seringkali saya lihat anak ITB itu seringkali jatuh di karirnya itu karena kurang pintar komunikasi dan presentasi. Jadi, kalau di rating itu ITB itu biasa kalau komunikasi sama presentasi itu kalah sama anak. Pokoknya yang paling jago tuh UI, ya nomor 1. UGM sama ITB ini 11-12, kadang UGM yang menang, kadang ITB menang. Karena ITB ini teknikal sekali kadang ya. Jadi, tapi begitu ITB-nya bisa komunikasi, wah itu udah susah dilawan ya. Udah pasti udah jadi pemimpin industri. Jadi komunikasi itu sangat penting. Apalagi kalau waktu saya di Indonesia, saya bandingkan dengan orang luar, wah MIT itu outspoken sekali, apalagi orang India ya. Wah gini, ngomongnya tuh jago banget, apapun tunjuk tangan terus. Nah kalau kita tuh nggak terbiasa untuk tunjuk tangan dan outspoken. Jadi memang komunikasi ini sangat penting. Dan itu, apalagi kalau kita bawa ke kancah globalisasi, ketika kita mau, misalnya ada 2 perusahaan, satu perusahaan karya Indonesia, satu karya India, sama-sama beroperasi di market Indonesia, sama-sama punya data, tapi kalau komunikasinya kita kalah sama India lebih meyakinkan, dia bisa memilih perusahaan India, gitu ya. Nah ini juga saya tekankan pentingnya komunikasi. Dan memang ini seringkali ITB masih lemah. Jadi itu harus di-improve. Tapi ya seringkali itu sih 2 hal, data yang mendukung hipotesa kita. Nah hipotesa ini menjadi basis investor menentukan apakah dia akan berinvestasi. Dan yang kedua, tentunya datanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena kadang kita bertemu dengan investor, mungkin kita cuma punya 30 menit atau 1 jam. Kalau 30 menit sampai 1 jam dia sudah tidak yakin, dia nggak akan pernah melanjutkan ke fase kedua. Gitu. Dan yang ketiga, mungkin terakhir ya general lah. Jadi intinya kemampuan kita memodelkan, perumusan proyeksi ke depan itu juga harus kuat, karena investor seringkali melihat masa depan, future value. Sehingga proyeksi dan pemodelan itu penting. Tapi saya yakin kalau anak ITB proyeksi pemodelan udah jago lah.
nggak pernah ada masalah sih. Saya juga pemodelan selalu akurat gitu. Seringkali saya lihat masalah di anak ITB itu komunikasi. Nah, mungkin itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman untuk diasah kemampuan komunikasi dan juga bahasa Inggris ataupun bahasa asing yang lainnya. Halo, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Fadlan dari Teknik Kimia 17 juga. Saya ingin bertanya ini Pak, dengan adanya disrupsi atau kemajuan teknologi ini kan informasi jadi mudah didapatkan. Ya. Dengan adanya itu jadi banyak, saya melihat banyak ide-ide yang tergali dan terangkat itu. Kemudian mungkin juga muncul ide-ide yang cukup mirip bahkan dari ide kita dengan ide mungkin dari orang dari luar negeri. Nah, bagaimana caranya mempertahankan atau membuat ide kita itu menjadi yang paling baik dan kemudian menjadi market leader-nya, atau sebelumnya mungkin mendapat support dulu dari investor, itu bagaimana ya? Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Ide mirip. Nah, menurut saya ide mirip dan ide luar negeri itu udah salah. Karena ide kita itu nggak boleh ide kita itu mirip luar negeri. Kenapa? Karena customer luar negeri belum tentu sama dengan customer Indonesia. Ide kita harus sesuai dengan customer dari Indonesia. Sebagai contoh, ketika kita bicara Gojek, dia mungkin mirip dengan Uber secara konsep, namun kita nggak bisa bilang Gojek ini mirip dengan Uber, karena dia menyesuaikan lagi dengan konsumen Indonesia, yaitu dia menyesuaikan dengan kondisi di mana Jakarta orang lebih suka naik ojek, harganya lebih affordable, dan motor lebih cepat daripada mobil. Dan mungkin orang Indonesia naturally lebih nyaman pakai motor ya. Nah itu jadi memang mindset kita tuh ide itu bukan mirip-miripin luar negeri, atau miripin kompetitor ya. Justru kita harus menyesuaikan dalam market Indonesia. Contoh terbaiknya yang saya bilang tadi, Gojek. Kalau Gojek mau melayani orang Jakarta, dia pakai konsep seperti Uber, fokusnya mobil, nggak jalan. Karena di Jakarta kalau mobil tuh macet sekali dan harganya mahal, nggak masuk ke kantong masyarakat Indonesia. Yang kedua, Wardah. Kita melihat Unilever, L'Oreal, dan semua Procter & Gamble, perusahaan besar ini semua membuat kosmetik harganya mahal-mahal, pertama. Nggak cocok dengan segmen pasar middle class di Indonesia. Dan kedua, dia nggak halal. Padahal 95% masyarakat Indonesia adalah penganut agama Muslim. Nah, datanglah konsep di mana keluarga Subakat lahir dengan konsep Wardah, di mana mereka membuat konsep yang halal dan harganya lebih affordable. Dan sekarang Wardah menjadi dominan player untuk kosmetik di Indonesia. Kemudian Taifas, bank selama ini melayani orang kota. 50 juta orang yang tinggal di kota, oke, itu bagus untuk perbankan. Tapi orang desa, dia nggak bisa pergi ke kantor cabang perbankan. Pertama, kalau bangun kantor cabang perbankan pakai AC, pakai teller di desa, itu nggak akan nutup. Biayanya tinggi, penduduk desa tabungannya nggak sebesar itu, pasti nggak nutup. Kedua, penduduk desa kalau disuruh datang masuk AC, terus kayak ada orang pakai lipstick, pakai seragam, dia malah takut. Gak jadi nabung, dia malah ketakutan atau malu. Nah, ini nggak relevan untuk penduduk desa, maka lahirlah konsep PayFast, di mana perbankan yang lebih merakyat, gitu ya. Makanya kita kerjasamanya banyakkan dengan Bank Rakyat Indonesia, yang konsepnya juga memang fokusnya grassroots societies. Jadi memang kita harus pro customer. Kalau memang ada kompetitor yang meniru konsep kita, namun dia nggak memahami pelanggan, menurut saya itu tinggal tunggu waktu aja. Pasti bisnisnya nggak akan sustainable. Jadi memang mindsetnya bukan meniru kompetitor atau luar negeri, tapi tapi membuat apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Mengerti pelanggan. Gitu sih mungkin. Mengerti siapa target pasar kita pahami apa yang mereka butuhkan, produk kita harus menjawab masalah mereka. Baik Pak, jadi intinya pro customer ya. Terima kasih. Pro customer. Pak, tadi mungkin Jonathan Sasmito terlewat, maaf. Pak Awamiki. Baik Pak, terima kasih kesempatan bertanya. Saya mau bertanya kepada Pak Hendra mengenai PayFast ini. Kalau Pak Hendra ini tujuan target kedepannya PayFast itu bagaimana ya Pak? Kalau misalnya sekarang ini sudah banyak di daerah-daerah untuk masyarakat yang susah akses pada bank seperti masyarakat kota, apa akan lakukan ekspansi kayak untuk meranah ke masyarakat kota seperti di pasar OVO, kemudian untuk pendanaan mungkin akan IPO atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, kalau dari sisi kita, sebenarnya kita nggak akan masuk ke pasar kota dalam waktu dekat, karena kita masih fokus masyarakat desa. Dan sampai sekarang, dari target pasar kita 200 juta, kita baru menjangkau 10 juta lah, atau 20 juta, yang masih ada pasar yang besar yang belum kita pegang, dan kita nggak mau berkompetisi. Karena memang DNA kita udah jelas, kita mau membuka akses perbankan di desa, jadi kita akan fokus di sana. Jadi belum ada rencana terlalu cepat untuk masuk ke kota. Mungkin lebih eksperimental atau eksploratory saja. Kemudian kalau untuk sisi bersaing dengan yang lain, kita nggak mau terlalu ikut bersaing sih, karena itu bikin rugi ya. Nah kalau dari segi pendanaan sebenarnya kita keuntungannya udah positif, dan kita banyak pendanaan masih ada di bank. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat mungkin kita nggak ada terlalu mengambil pendanaan, kecuali kita mungkin mengambil pendanaan dari investor strategik seperti kemarin
Bank BRI mau berpartisipasi, kita ambil. Karena kita merasa bagus untuk kita terus dekat dengan industri perbankan nasional, apalagi yang dimiliki oleh pemerintah seperti Bank BRI. Gitu sih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Syafa ingin bertanya, bagaimana cara menguji ide yang kita miliki untuk mengetahui ide tersebut inovatif dan dapat bersaing atau tidak? Terima kasih. Ya, ide yang dimiliki dan idenya bisa bersaing atau tidak. Sebenarnya balik lagi ke pelanggan ya. Kembali lagi, menurut saya kita harus memahami pelanggan kita. Jadi kalau kita melihat dulu waktu Gojek lahir, bagaimana dia tahu idenya bisa bersaing? Karena dia tahu sebenarnya orang Jakarta itu butuh transportasi publik yang bisa diandalkan. Dan sebenarnya orang Jakarta tuh suka naik ojek, tapi ojek itu seringkali susah dicari ya. Misalnya kita di gedung, pasti ojeknya tuh di pangkalan ojek yang susah dicarinya, terus harganya suka berantakan. Nah, si Nadiem ini membuat tukang ojeknya bisa dipanggil ke tempat mereka. Nah, itu kan udah unik tuh. Tadinya dipanggil, yang tadinya pakai taksi lebih gampang dicari, tapi cenderung mahal dan macet. Jadi, Gojek ini jauh lebih murah, lebih bisa dipanggil dan nggak macet. Jadi itu udah lebih unggul. Nah, kalau dari sisi Wardah, dia mungkin merasa produknya itu syariah atau lebih targeted ke market yang halal, namun yang di Unilever atau L'Oreal belum ke sana. Nah, itu memang hipotesa awalnya seperti itu. Kalau PFAS kita mikir di kampung nggak ada bank, kalau kita buka berarti pasti orang butuh juga dong, seperti orang kota, pasti ada kebutuhan di situ. Nah, tadi kan itu semua hipotesa ya, itu saya sebut pertama-tama kita memahami pelanggan, kita punya satu kesimpulan awal, seperti penelitian lah, kita punya hipotesis bahwa X terjadi karena Y. Jadi misalkan Wardah dibutuhkan karena masyarakat Indonesia beragama Muslim mayoritas. Namun hipotesa ini hanya bisa divalidasi ketika kita menciptakan prototipe. Nah, prototipe itu mirip seperti di laboratorium. Kita punya hipotesa, kita mau menguji, misalnya dulu saya research solar cell ya. Saya menggunakan daun ungu dan hijau, saya bisa mengkonversi berapa persen cahaya matahari. Itu kan hipotesa saya. Untuk membuktikan ini saya butuh data. Nah, data itu bagaimana? Saya butuh pilot, saya butuh membuat situasi simulasi. Saya punya kacanya, saya beri jar pewarnanya, saya berikan sinar matahari. Nah, di PFAS kita buat satu bank kecil di desa. Kita lihat, kalau kita buat bank kecil ini, apakah ada masyarakat yang menggunakan? Sama seperti tadi, solar cell, apakah ada matahari yang terkonversi? Nah, saya catat datanya. Oke, saya coba pertama, saya dapat datanya. Saya coba yang kedua, dapat datanya. Nah, ketika data ini dikumpulkan, lama-lama data ini bisa menjadi basis pengujian hipotesa kita. Kalau hipotesa kita terbukti dengan data, nah di situ kita bisa tahu produk ini bisa berjalan. Nah, disitulah kita bisa masuk ke fase komersial. Itu juga yang dilakukan oleh Google. Google meresearch search engine-nya lebih efektif. Nah, itu kan hipotesa mereka. Dengan lebih cepat, informasinya lebih relevan. Apa yang mereka lakukan? Engine ini dibandingkan dengan Yahoo. Mereka bawa ke 100 mahasiswa di Stanford, dibandingkan. Orang yang mencari dengan Google dan Yahoo, mereka menanyakan, yang mana yang lebih enak? Ternyata dari 100 orang ini, semuanya bilang lebih enak Google. Sehingga mereka yakin bahwa produk ini bisa menjadi kompetitif terhadap Yahoo. Karena Yahoo waktu itu perusahaannya sangat besar ya. Google itu kecil sekali, nggak ada uang sama sekali, cuma 2 mahasiswa. Nah, namun karena dengan hipotesis yang didukung oleh data 100 orang yang berkata mereka lebih bagus, dan mereka menjadi yakin akan hipotesis mereka, jadilah produk komersial yang disebut Google Search. Nah, akhirnya itulah menjadi perusahaan. Jadi, sebenarnya caranya straightforward. Balik lagi ke hipotesis berdasarkan analisa pasar, terutama target pasar, customer, dan target market. Kedua, data untuk memvalidasi hipotesis. Kalau data ini sudah sesuai dengan hipotesis, kita tinggal melihat jumlah pasar. Nah, kalau udah jumlah pasarnya ketahuan, kita tinggal komersialisasi. Sebenarnya sesimpel itu sih. 3 step itu. Sebenarnya mirip dengan laboratorium mindsetnya. Makanya tadi saya sebutkan universitas dan laboratorium itu punya peran penting untuk mendrive industri. Mau itu internet, komputer, FMCG, ataupun apapun itu. Oke, makasih Pak. Perkenalkan nama saya Priyanto Pasaribu. Jadi saya pengen nanya tuh, di dalam berinovasi, sebenarnya langkah-langkah untuk berinovasi yang baik, jadi kan kayak tadi PFAS itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu idenya untuk melakukan inovasi perbankan gitu kan Pak. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalau boleh tahu kira-kira langkah-langkah untuk mendapatkan ide inovasi itu sendiri, karena tanpa idenya nggak bisa dilaksanakan gitu Pak. Dan kemudian setelah idenya itu ada, bagaimana langkah-langkah kita agar bisa dengan 100% yakin bahwa ide itu akan berhasil gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Inovasi itu biasa lahir ketika terjadi perubahan tren teknologi. Mungkin teman-teman ingat dulu sebelum kita ada semikonduktor,
semua hal itu kan nggak ada elektronik ya, semua orang manual gitu. Sebelum ada mesin, kita pakai kerbau. Begitu ada teknologi mesin, ada mesin uap, ada steam, orang mulai pakai mesin, mulai lahirlah pabrik. Yang tadinya pakai kerbau udah mulai pakai traktor gitu ya. Nah kemudian lahirlah semikonduktor. Tadinya mungkin orang baca koran pakai kertas, sekarang akhirnya dengan semikonduktor lahirlah layar komputer. Orang mulai mencari informasi bukan dari kertas lagi, jadi bergeser ke, jadi lahirlah dari mungkin dulu ada buku yellow page ya, ada buku yellow itu. Sekarang jadinya jadi Google, jadi kertas yellow page jadi Google Maps. Itu kan lahir karena semikonduktor. Jadi sebenarnya biasa inovasi itu lahir ketika ada transformasi fundamental teknologi. Jadi contoh, dengan lahirnya iPhone ini kan sebuah disrupsi perubahan ini ya, basis teknologi. Jadinya SMS berubah jadi WhatsApp, itu hanya mungkin kalau ada smartphone. Jadi biasanya ketika ada satu transformasi fondasi teknologi, itu akan menjadi engine untuk inovasi. Jadi dengan adanya smartphone, lahirlah Gojek. Kalau nggak ada smartphone, sebenarnya Gojek inovasi yang akan bisa lahir. Karena kesuksesan Gojek tergantung dengan semua orang punya smartphone. Nah, jadi memang sekarang, memang di Indonesia menurut saya eranya masih smart internet. Bagaimana internet dan smartphone ini menjadi elemen inovasi ke industri yang sudah ada. Saya sebutkan tadi, hotel, rumah yang kosong digabungkan dengan internet dan smartphone jadilah Airbnb. Warung-warung di desa digabungkan dengan teknologi smartphone yang berbasis aplikasi perbankan jadilah PayFast. Dengan tukang ojek jadilah Gojek. Jadi seperti itu caranya. Dan mungkin kedepannya di Indonesia akan banyak berbasis internet dulu. Tahun 2030 mungkin akan banyak berbasis intelijensia buatan. Tahun 2040-50 mungkin mulai robotik ya. Tapi sekarang menurut saya masih di era internet. Jadi apapun consumer goods yang bisa dijual melalui internet, kemudian apapun produk yang bisa berbasis aplikasi, itu akan menjadi sebuah tren yang bisa digabungkan dengan industri yang sudah ada menjadi inovasi. Kalau ditanya sukses atau enggaknya, menurut saya itu sulit, itu sama aja seperti kita research di laboratorium. Nggak akan ada produk inovasi yang 100% sukses. Even Alexander Graham Bell aja meriset 99 kali gagal baru ketemu telepon. Jadi balik lagi, itu balik ke iterasi tadi. Tadi hipotesa, data, kemudian kesimpulan. Nah, pada intinya, startup itu adalah tentang memvalidasi ratusan hipotesis. Hingga kita menemukan hipotesis yang kesimpulannya sukses. Jadi, saya nggak bisa jamin hipotesis pertama pasti sukses. Even PayFast mungkin kita juga hipotesis pertama nggak sukses, yang kedua, ketiga baru sukses gitu. Tapi ada juga yang hipotesis pertama nggak sukses, sampai 100 kali baru sukses. Ada juga yang dari pertama hipotesis langsung sukses. Kembali lagi basisnya adalah data. Perumusan hipotesis dan data. Jadi, kalau mau langsung sukses, menurut saya nggak ada, karena kalau nggak semua orang pengusaha pasti sukses, tapi kemampuan kita mengubah hipotesis dan ide kita menjadi sebuah kesimpulan yang sukses, dengan cepat itulah yang menentukan kesuksesan kita. Jadi balik lagi sih ke cycle validasi hipotesis. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Fakri Arif Muhsin, 130-17094. Baik Pak, hingga PayFast berdiri hingga saat ini, masalah terbesar apa sih yang pernah kakak alami dalam pengembangan PayFast dan bagaimana kakak beserta tim mengatasi masalah tersebut? Terima kasih ya. Masalah pertama, people. Jadi bagaimana membuat semua orang tuh bisa punya mindset yang cerdas untuk berinovasi, untuk punya engineering mindset, dan punya kemauan belajar jangka panjang. Jadi memang menurut saya peran universitas, bahkan kita juga bikin universitas kecil di dalam PayFast. Jadi memang kembali lagi ke manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Itu paling penting. Karena pada dasarnya kalau semua manusianya dan punya semua kemampuan inovasi dan mereka punya mindset berbasis data yang kuat, harusnya produk-produk di perusahaan tuh semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi itu nggak gampang. Jadi memang menurut saya challenge terbesarnya adalah manusia dan pengembangan organisasi. Ya. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Liha dari Teknik Kimia 17. Yang saya tanyakan di sini adalah saat ini masa digitalisasi sudah mulai terjadi di Indonesia. Apalagi saat sekarang corona, misal di pendidikan juga tiba-tiba sudah menjadi era yang digital. Tapi di seluruh pelosok Indonesia tidak semua orang bisa menggunakan teknologi-teknologi digital tersebut. Nah, dari PayFast sendiri kan dia punya teknologi digital di Indonesia. Nah, dari PayFast tuh caranya gimana sih untuk bisa menyeragamkan pemahaman teknologi digital kepada orang-orang di seluruh pelosok Indonesia? Terima kasih. Ya, itu on point sekali. Memang digital itu masyarakat kita masih banyak yang menggunakan digital. Jadi kita menempatkan cabang-cabang tadi ya. Cabang-cabang ini yang kita edukasi. Nah, cabang-cabang ini mengedukasi masyarakat di sekitar mereka supaya mengerti. Jadi ibaratnya cabang-cabang PayFast ini seperti guru dan kelas-kelasnya supaya masyarakat mengerti literasi keuangan digital. Jadi, dan memang
kadang di daerah juga akses internetnya susah sehingga mereka butuh bantuan dari agen-agen kita untuk membantu memberikan akses itu. Nah, jadi memang kuncinya sih di situ sih, bagaimana menggunakan peranan agen-agen kita atau cabang-cabang kita untuk mengedukasi masyarakat. Ibaratnya guru-guru di daerah mengajarkan anak-anak daerah gitu. Dan memang sekarang pendidikan digital pun saya juga ikut duduk di board atau komisi board advisor-nya Pahamify. Challenge-nya adalah memang banyak penduduk di daerah tuh masih smartphone itu akses internet masih susah ya di daerah. Jadi memang kadang adalah produk belajar digital mereka dipasang ke guru-guru. Nah, guru-gurunya ini yang sampaikan ke murid-muridnya. Karena kadang internet cuma ada di kelas atau di sekolah. Di rumah itu kadang ada anak-anak yang tinggalnya baru ada interaksi, mana bisa dia lihat mode-mode pembelajaran digital gitu. Itu challenge-nya sih gitu. Jadi mungkin memang perlu bridging ya, ada dari untuk daerah yang masih gaptek dan belum terjangkau oleh internet. Kalau PFAS pakai agent, kalau Pahamify pakai guru. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauko. Saya ingin bertanya, tadi kakak telah menjelaskan bagaimana di Silicon Valley bisa tercipta banyak inovasi karena ekosistem yang telah sangat berkembang. Yang tadi dari universitas, inkubator, hingga venture capital. Menurut pandangan Kak Hendra berkaitan dengan ekosistem yang ada di Indonesia, apa yang sebenarnya masih menjadi penghambat akan lahirnya riset inovasi dari kampus ke industri atau dari sebuah ide inovasi menjadi sebuah perusahaan teknologi? Sekian, terima kasih. Penghambat dari kampus ya industri. Ya, ini seringkali sebenarnya saya terus terang belum tahu karena saya belum terlalu involved ke garis-garis strategi nasional, tapi yang sering saya lihat lebih kayak disalignment antara industri, kebutuhan industri dengan kebutuhan kampus itu sih seringkali sih. Jadi industrinya butuh apa, kampusnya membentuk apa. Terus kedua adalah mungkin jadi memang ada disalignment antara industri dan kampus. Dan yang kedua, memang industri ini seringkali belum di Indonesia ya khususnya ya, belum terlalu berorientasi pada pengembangan research and development. Seringkali di Indonesia sukanya yang pasti-pasti aja, padahal kalau kita seperti itu terus, kita nggak akan bisa ciptain produk yang inovatif. Jadi memang lebih mindset, ini disalignment antara industri dan universitas. Terus kedua, mindset corporate untuk masuk ke R&D atau inovasi atau inkubasi itu belum ada. Jadi banyak perusahaan besar yang masih belum mau menggelontorkan biaya untuk ke arah sana. Tapi sekarang menurut saya udah mulai berubah karena beberapa perusahaan seperti BRI dan Telkom Indonesia mulai aware ya. Mereka mulai menggelontorkan biaya yang nggak sedikit untuk masuk ke area R&D dan inkubasi atau inovasi. Dan bahkan beberapa BUMN mulai hire anak-anak ITB ya. Fajrin, misalnya Fajrin tuh dulu Ganesha Prize tahun berapa, sekarang dia jadi Direktur Digital Innovation-nya Telkom. Jadi mungkin mulai ke arah sana. Tapi itu sih, dua itu sih, misalignment sama industri ini belum percaya sama R&D. Karena kan R&D itu return-nya jangka panjang, tapi industri pengennya yang langsung untung. Jadi itu sih yang sering jadi gap untuk. Itu beda sekali sama Silicon Valley. Mereka tuh bisa ngegelontorin biaya research sampai berapa miliar dolar ya, seperti Apple ya. Dan belum tentu dapat hasil, tapi mereka berani gitu. Dan seringkali Apple sama Stanford itu seringkali di dekat Apple, Google, dan lain-lain. Jadi mungkin ada alignment yang lebih baik ya. Saya nggak tahu juga sih. Tapi seringkali mereka tuh suka ada sinergi antara industri dengan universitas. Itu dua room yang bisa di-improve menurut saya ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal. Tadi sempat bicara banyak soal data kan ya kalau nggak salah. Nah, dan setahu saya di dewasa ini tuh lagi cukup berkembang cabang ilmu yaitu data science. Menurut dan biasanya kan data science ini banyak dipakai ya di banyak startup. Nah, saya mau tanya di dalam inovasi teknologi di dalam inovasi di era digitalisasi ini kira-kira seberapa urgen cabang ilmu ini dan kira-kira apakah ilmu ini punya peluang untuk diaplikasikan di dalam bidang teknik kimiaan dan bagaimana kira-kira aplikasinya? Terima kasih. Menurut saya urgent sekali ya, karena data ini ibaratnya kalau misalkan saya disuruh decision making di mungkin annual board meeting, saya perlu data, kalau nggak saya nggak nyaman untuk membuat keputusan direction perusahaan kemana. Itu pertama. Yang kedua, di setiap tim saya, kalau memang mereka ingin memutuskan mengembangkan fitur atau produk apa di dalam PayFast, kalau mereka nggak ada data, saya juga nggak nyaman, karena saya nggak bisa tahu apakah investasi kita ke produk ini bisa memberikan impact atau enggak, atau justru hanya menghabiskan resource dan timeline kita. Jadi data itu penting. Terus yang ketiga, bahkan dulu saya di Schlumberger,
kalau saya data oil well-nya nggak tepat, saya salah pengeboran, itu bisa rugi sampai 10 juta atau puluhan juta dolar atau ratusan juta dolar. Jadi bahaya sekali ya. Jadi menurut saya data itu penting sekali. Bahkan kalau dalam konteks teknik kimia pun saya yakin kalau pabrik itu kita mau decide temperatur atau pressure, kita butuh data juga. Karena kalau enggak bahaya ya, pengeboran minyak juga kita butuh data. Dan bahkan di dunia bisnis saya butuh juga untuk decision making. Jadi menurut saya data itu kunci banget sih. Kalau ditanya implementasinya itu banyak banget fungsinya dan nggak bisa bisnis ataupun engineering tanpa data. Jadi data science menurut saya future-nya sangat penting. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Perkenalkan saya Taskia Azhara. Di sini saya ingin bertanya melanjuti pertanyaan dari Fakhri Arif mengenai kendala yang Bapak hadapi dalam mendirikan PayFast. Bagaimana cara Bapak mampu melewati semua kendala tersebut dari awal didirikannya PayFast sampai akhirnya PayFast mampu di titik ini dalam hanya kurun waktu 4 tahun saja. Karena menurut saya waktu 4 tahun cukup singkat. Mengingat saya mempunyai pengalaman bekerja di sebuah startup namanya Implinika yang mempunyai konsep yang mirip dengan PayFast namun di bidang farmasi, tapi butuh waktu 6 tahun untuk beroperasi secara efektif. Terima kasih Pak. Ya, memang nggak gampang ya. Seringkali juga di pertengahan jalan juga mau nyerah aja karena pusing sekali. Apalagi kalau kita berhadapan dengan bank besar seperti Bank BRI ya. Tapi memang nggak gampang. Kalau ditanya 4 tahun kenapa bisa tumbuh cepat, menurut saya karena memang kita mentargetkan pasar yang memang sedang sangat kesulitan. Jadi bahkan sekarang COVID ya, itu banyak banget yang minta tolong sama PayFast untuk bantu usaha mereka dapat pendanaan. Tapi kita juga nggak berani karena kita nggak tahu apakah data yang kita berikan ke bank bisa valid dan kita harus bertanggung jawab. Jadi memang mungkin kenapa kita tumbuh cepat karena market yang kita menganalisis pasar dan hipotesa kita tepat. Memang ada banyak kebutuhan masyarakat desa yang nggak terpenuhi di sini, sehingga kita keluarkan produk langsung masuk flow-nya itu langsung jalan. Saya pernah contoh 1 hari aja PayFast down, itu inquiry ke kita untuk customer service itu bisa ratusan ribu sampai berantakan banget. Jadi kita nggak bisa down karena permintaannya tinggi sekali. Jadi mungkin ketepatan produk yang kita tawarkan terhadap kebutuhan pasar itu menjadi kontributor utama kenapa kita bisa tumbuh cepat. Kalau kesulitan nggak usah ditanya. Kayaknya udah ratusan kesulitan yang saya hadapi, tapi memang ya kita harus keep going aja. Kalau kita believe sama apa yang kita kerjakan, ya kita harus keep going dan ya harus terus bersama tim kita terus percaya diri ya untuk maju terus. Tapi terus terang sih kesulitan sih banyak banget sih. Sampai hari ini pun masih banyak gitu. Kadang berhadapan dengan investor, berhadapan dengan konsumen itu semua sulit. Dan dulu juga masa-masa awal PayFast waktu konsepnya masih awal, saya kalau ngobrol sama investor tuh bisa 25 kali nggak ada yang mau percaya sama konsepnya gitu. Jadi ya kesulitan selalu ada sih. Tapi kita tumbuh cepat karena ketepatan produk terhadap kebutuhan masyarakat. Terdengar kecil, perlu lebih dekat ke mic nampaknya. Menurut Pak Hendra sendiri, apakah ada tips untuk kami untuk dapat memiliki sudut pandang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memunculkan inovasi? Jadi apakah sudut pandang itu kita peroleh karena kita sudah terbiasa atau mungkin karena pengaruh lingkungan atau seperti apa Pak? Ya, sudut pandang karena biasa menurut saya pasti pengalaman tuh matters. Karena kalau kita lihat product manager ataupun manajer inovasi yang sudah punya pengalaman 2-3 tahun, dia pasti punya insting yang lebih kuat daripada yang masih junior ya. Seperti kita ke laboratorium aja, yang S2 pasti instingnya lebih tajam daripada yang S1. Tapi pemahaman, knowledge, dan insting itu dibangun tetap sama sih, balik ke scientific methodology. Semuanya kalau kita jelas flow-nya dan iterasinya clear, menurut saya itu yang junior pun, amatir pun tetap bisa karena ada metodologi. Cuma mungkin kecepatannya lebih rendah dibandingkan yang sudah lebih berpengalaman dan punya insting. Namun sebenarnya menurut saya nggak terlalu matters. Cuma memang yang lebih senior itu lebih bisa mengarahkan lebih benar dan lebih cepat aja dalam decision making. Tapi yang junior pun tetap bisa, cuma dia harus ikutin metodologi gitu sih. Baik, selamat sore Pak Hendra. Perkenalkan, nama saya Alicia. Paling pertanyaannya agak simpel sih. Kalau misalnya industri yang berbasis online itu kan kadang kan ada juga persaingan, ada pertentangan gitu ditentang sama yang offline itu, kayak yang ojek itu yang konvensional kan. Apakah pas PayFast berdiri itu terjadi kejadian yang sedemikian dan bagaimana solusinya begitu Pak? Terima kasih. Iya, kalau dari sisi kita sih belum pernah, saya belum pernah sampai di demo kayak Gojek sampai ada demo nasional gitu ya. Jadi ya kita belum pernah sih.
Tapi menurut saya itu normal, seperti ketika Uber lahir juga banyak protes daripada taksi-taksi di seluruh dunia. Tapi menurut saya perubahan itu tidak terelakkan ya. Jadi ibaratnya mungkin dulu Nokia juga menolak berubah, dia juga protes dengan smartphone dari karya Steve Jobs. Tapi ya konsumen, at the end, ini bukan masalah Nokia atau Apple yang benar selalu konsumen. Kalau kita lebih suka menggunakan Apple, pasti Nokia akan irrelevan dan hilang dari pasar. Siapa yang tidak berinovasi dan beradaptasi akan hilang gitu. Jadi menurut saya tukang ojek sedemikian mereka mau protes karena user lebih nyaman menggunakan Gojek, mereka pun harus ikut bertransformasi dengan zaman. Cuma mungkin di fase-fase awal mereka ada sebuah keberatan, itu wajar karena orang nggak mau meninggalkan zona nyaman, tapi menurut saya kedepannya itu nggak akan jadi masalah lagi sih. Bahkan sektor pendidikan pun seperti itu. Dengan COVID sekarang dipaksa berubah. Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Nomor 16. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Griffin. Jadi saya sangat tertarik dengan slide tadi yang mengenai idea ekonomi. Itu kan tadi dijelaskan seberapa sukses itu ditentukan oleh seberapa cepat kita dapat mengubah ide menjadi sesuatu yang bernilai gitu ya Pak. Mungkin sedikit berhubungan dengan pertanyaan Fadlan tadi sebelumnya. Nah, itu kalau misalnya kita punya ide, bagaimana mempertahankan ide itu supaya nggak dicuri orang lain gitu. Karena kan yang akan menjadi market leader-nya nanti yang siapa yang lebih cepat. Seperti itu Pak. Apakah pernah terpikir dalam perjalanan PayPlus ini idenya bisa dicuri orang lain dan bagaimana Bapak menghadapinya? Terima kasih Pak. Ya, memang ide ini bukan sesuatu yang status quo. Jadi ketika ide itu lahir sudah pasti akan dikopi oleh kompetitor. Sebagai contoh saya berikan contoh ya. Apple ya ketika lahir dengan konsep smartphone, itu kan sebenarnya dia smartphone konsepnya seperti itu. Namun dalam waktu sebentar langsung lahir Samsung bikin Android ya, Galaxy. Kemudian Xiaomi bikin Xiaomi yang lebih murah. Kemudian ada Oppo. Pasti semua akan meniru konsep smartphone. Yang keras kepala cuma Nokia. Dia malah mentertawakan Steve Jobs. Dia merasa itu nggak akan jalan. Ternyata Nokia HP zaman dulunya malah akhirnya nggak bisa bersaing. Yang bertahan malah Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Apple. Namun kenapa Apple tetap menjadi market leader dari smartphone? Pertanyaannya. Nah, memang karena ketika Apple melahirkan ide, mungkin kompetitor cuma melihat Apple seperti itu, saya akan copy, saya bikin lebih murah. Tapi Apple akan selalu stay above the competition. Kenapa? Karena Apple ini setelah dia melahirkan konsep pertama, dia udah melanggar lagi mereka semua ya. Dia akan dapatkan feedback apa yang saya buat berikutnya. Maka konsumen bilang, saya pengen ada aplikasi di dalamnya, dia buat App Store. Makanya dia terus berinovasi sehingga dia terus berada di atas kompetisi. Jadi memang ide awal bisa dicuri, tapi kan seiring kita mendapatkan pelanggan, kan pelanggan akan memberitahu kita apa yang bisa kita improve. Maka ketika di-improve, kompetitor akan selalu tertinggal dengan kita, sehingga kita akan selalu lebih menyenangkan untuk pelanggan. Itulah yang menjadi rahasia bagaimana, walaupun akhirnya ide itu kan ada life cycle ya. Jadi life cycle misalnya kita keluarkan sekarang, tahun depan mungkin udah banyak yang ngopi. Tapi dalam 1 tahun itu ketika orang yang mengcopy kita sudah mempersiapkan inovasi berikutnya. Sehingga ketika mereka sampai di titik inovasi kita tahun lalu, kita udah menjadi produk yang berbeda lagi, sehingga kita selalu stay above the other players in terms of idea and innovation. Nah, itulah menjadi rahasia suksesnya perusahaan besar seperti Apple dan teman-teman, gitu. Jadi memang dia harus terus-menerus mengkalibrasi idenya menjadi lebih baik. Nggak bisa sekali jadi langsung nggak mau inovasi lagi, itu udah pasti nggak bisa, karena pasti akan digeser oleh pemain lain yang lebih rajin berinovasi. Gitu. Baik, terima kasih. Di engineering sangat penting ya. Dan memang kelemahan kita di Indonesia tuh engineering-nya masih kurang, nggak sekuat negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, atau Eropa. Nah, itu PR besar untuk kita semua. Perkenalkan Pak, saya Widi. Saya izin bertanya, saat Bapak membangun PFH itu, apakah Bapak menggunakan prinsip Pareto ya? Jika iya, itu digunakan bagian mana, dan bagaimana cara menganalisis bahwa aspek-aspek itu sebagai aspek Pareto dari membangun bisnis. Ya, saya nggak tahu kalau di perusahaan besar bagaimana. Kalau kayak Schlumberger, saya nggak pernah di manajemen, tapi kalau di perusahaan kecil seperti startup seperti Payfast, saya yakin kita pasti pakai Pareto. Kenapa? Karena budget dan resource kita selalu terbatas. Jadi teman-teman mungkin ingat dulu waktu sekarang mungkin kita udah 400 orang, tapi dulu kita 3 orang. Jadi kita cuma 3 orang, there is only so much that you can do with 3 people. 3 orang mungkin cuma bisa kerjain 1 atau 2 bab ya, ibaratnya kalau kita bikin laporan. Jadi kita harus pilih Pareto bab mana yang paling penting, gitu. Jadi dari 20% yang bisa berkontribusi terhadap 80%
performa, menciptakan 80% value terhadap masyarakat. Jadi Pareto itu sangat penting untuk startup dan kita sering perkenalkan, nama saya Hari. Jadi saya ingin bertanya, tadi Bapak berharap di mana Indonesia itu bisa memiliki ekosistem kayak di Silicon Valley. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, Silicon Valley atau yang di Shenzhen, China tadi. Yang ingin saya pertanyakan, di Silicon Valley kan bisa berkembang pesat seperti itu karena adanya venture capitalist yang tadi Bapak bilang. Dan venture capitalist itu kayak terlahir dari ideologi kapitalisme di Amerika. Sedangkan di China tersebut yang di Shenzhen banyaknya boomingnya produk-produk lokal pun karena memang diristrik dari pemerintah mereka sendiri. Nah, tadi Bapak itu mengharapkan ekosistem di Indonesia, kira-kira mengharapkan ekosistem tersebut tuh lebih mengarah kepada kapitalisme, seperti jadi ada bantuan venture capitalist, atau mungkin lebih mengarah kepada bantuan dari pemerintah itu sendiri seperti di China. Terima kasih. Ya, sebenarnya di Indonesia kita melihat venture capitalist ini udah banyak yang lahir dari BUMN. Dan seperti teman-teman tahu, BUMN itu dimiliki oleh negara. Jadi menurut saya sebenarnya bisa jadi inkubator itu seperti sekarang di Telkom udah ada inkubator, ya, kemudian di Bank BRI juga udah ada inkubator. Nah, ini harapannya bisa menjadi motor untuk mendanai anak-anak lokal ini untuk bisa punya ide yang dibantu gagasannya. Cuma memang kadang di Indonesia ini masalahnya BUMN ini suka nggak percaya sama anak bangsanya sendiri gitu. Nah, disitulah kita perlu validasi dari Silicon Valley sedikit, ya. Biasa kalau Silicon Valley percaya, baru BUMN percaya. Itu lucu sih. Karena kalau BUMN disuruh percaya sendiri, mungkin mereka malah nggak percaya. Nah, jadi memang menurut saya harus ada mix yang sehat. Karena kembali lagi, kalau venture kapitalis di Amerika Serikat itu mereka bukan cuma membawa modal, ya, tapi mereka juga membawa experience dan pengetahuan yang bisa kita pelajari dari mereka. Karena mereka walaupun mau gimana pun kita mau merasa kita bisa sendiri, tetap ada aspek yang butuh kita pelajari dari sana karena mereka lebih maju. Jadi menurut saya yang bagus itu jangan sampai semua venture capitalistnya itu dari Amerika sampai semua industri kita dikontrol oleh Amerika, namun lebih baik dikontrol oleh BUMN. Nah, namun supaya sehat, supaya BUMN juga percaya dengan apa yang teman-teman kerjakan, mungkin harus ada validasi, penghargaan dari luar negeri, mungkin ada sedikit modal dari luar negeri. Nah, modal ini sebagai validasi sekaligus sebagai bentuk pembuktian bahwa kita diakui oleh market global. Dan di samping itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan, dulu tuh Google tuh seperti apa sih cara pengembangannya. Menurut saya tetap ada satu nilai-nilai yang bisa kita pelajari di situ. Bagaimana dulu Google dikembangkan, bagaimana kita membuat produk ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga bisa globalisasi. Karena kalau kita cuma mengambil pendanaan dari BUMN, venture capital dari BUMN, mungkin kita kurang aspek globalisasi ya. Jadi kita hanya jadi jago kandang. Jadi menurut saya mixture itulah yang menjadi sebuah komposisi yang sehat gitu. Nah, di China juga seperti itu sebenarnya, mereka juga ada kombinasi antara China maupun dari global. Cuma mungkin dengan adanya tension US-China ini saya nggak tahu deh ke depannya seperti apa. Even Alibaba dan Tencent, perusahaan terbaik di China yang memang dikontrol mayoritas oleh China pun, mereka juga ada pendanaan dari luar negeri seperti dari Yahoo atau dari Google yang turut memberikan mereka warna pembelajaran yang bisa dipelajari dari Google maupun Yahoo. Jadi mungkin begitu sih jawaban saya. Tapi ke depannya saya rasa akan lebih sehat. Cuma memang mungkin dari ITB harus lebih ditempelin lagi nih ke inkubator-inkubator dari Telkom dan Bank BRI. Saya ke depannya saya rasa ada chance untuk ke arah sana, di mana ekosistemnya akan terbentuk untuk mahasiswa ITB. Saya hanya kirim pesan, good luck, mudah-mudahan sukses. Kami senang bisa mendengarkan hari ini presentasinya, dan saya percaya tidak semua lulusan kami akan bekerja di startup, enggak akan semuanya bekerja di pabrik, membangun pabrik, enggak juga. Jadi ada yang nanti pasti akan mengikuti jejak Mas Hendra ini di bidang platform baru. Terima kasih. Kembali ke Pak Walmiki. Selamat sore, makasih Pak Walmiki. Ini Hendra ini memang saya mengikuti terus ya, dari mahasiswa, lalu dia kerja di Selam Bersih, ada di Kolombia, lalu beralih ke saya ikuti. Jadi saya kira-kira tahu di mana. Cuman belakangan ini tiba-tiba muncul di sini, itu saya nggak tahu. Selamat Hendra, selamat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Irwan.
Oke, makasih semuanya.